AST-724 Reuni Keluarga, benar-benar indah di Chen yang berdiri di samping tertawa sambil mengusap kepala King Sun. 2 tahun yang lalu, setiap kali di Chen datang, dia akan menggendongnya, bahkan sekarang, itu masih terasa sangat intim. Kali ini, King Sun mengulurkan tangannya ke arah Di Chen, bibi. Di Chen terkejut sebelum mengambil King Sun, menertawakan King Sui yang terkejut. King Sui tidak hanya terkejut, yang lain juga terkejut. Di Chen tersenyum, Suner masih ingat bibi. Si kecil menggelengkan kepalanya, tepat ketika semua orang merasa bingung, dia berkata, bibi terlihat seperti ibu. King Sui tercengang, dia berpikir dalam hatinya, keduanya adalah wanita dari potret kecantikan, apakah ada hubungannya? Juga, Di Chen dan Chang Hai Mingyue memiliki kemiripan yang luar biasa satu sama lain. Gadis, biarkan ayah menggendongmu. King Sui mengulurkan tangannya ke King Yin, tersenyum. Dia tidak pernah merasa secanggung ini dalam hidupnya, meskipun itu bukan salahnya, bagaimanapun juga, anak-anaknya tidak mengizinkan dia untuk membawa mereka. Tidak, gadis itu mengedipkan matanya yang seperti kristal sebelum melihat King Sui dan cemberut, dia terlihat sangat imut sehingga King Sui hampir menjadi gila, dia benar-benar ingin menggendongnya. King Sui memijat kepalanya, tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan buah markisa dari alam valet jade immortal, itu bisa dimakan mentah dan sangat lezat. Ketika King Sui mengeluarkannya, bau harum memenuhi seluruh tempat. Gadis muda itu meneteskan air liur saat melihat buah markisa ini, matanya terbuka lebar. Ayo, biarkan ayah menggendongmu dan memberi makan ini untukmu, oke. King Sui merasa sedikit malu saat mengatakan ini, Huoyun Liuli, yang berdiri di samping mereka, tertawa. Ibu, aku juga menginginkannya. Pada saat ini, King Zun berkata kepada Di Chen. Di Chen langsung mengulurkan tangannya dan mengambilnya dari King Sui, lalu dia memberikannya kepada King Sun. Setelah mendapatkan buah markisa, dia tertawa bahagia, tawanya terdengar dari jauh. Mata besar King Yun mulai berair, merasa takut, King Sui dengan cepat mengeluarkan 2 lagi dan meletakkannya di tangannya, jangan menangis, aku masih punya banyak. Penampilan King Sui membuat semua orang tertawa, pada saat-saat seperti ini, seorang pria sangat menawan, dia terlihat seperti seorang ayah. Setelah gadis muda itu menerima buah markisa, dia berhenti menangis dan tertawa. King Sui mengambil keuntungan dari itu untuk segera menjemput gadis muda itu. Gadis muda yang sedang makan buah markisa tidak keberatan, ini menyebabkan King Sui bersemangat. Dia menggendong gadis muda itu di satu tangan dan memeluk Chang Hai Mingyue dengan tangan lainnya. Dia tidak mengatakan apa-apa karena hanya berdiri di sana dalam diam. Anak-anak secara alami nakal, lebih mudah untuk menipu mereka dengan sesuatu. Segera, mereka menjadi akrab dengan King Sui. Keluarga itu kemudian memasuki ruang tamu terbesar, itu langsung menjadi sangat hidup. Saudaraku, aku sekarang adalah puncak Xiantian. Setelah mereka bertukar salam, King Bei dengan senang hati memberitahu King Sui. Lumayan, King Bei klan kami adalah seorang jenius. King Sui tersenyum. Kakak, kamu menggodaku, tidak ada cara bagiku untuk membandingkanmu atau beberapa ipar perempuan. King Bei berkata dengan kecewa. Dengan saudara di sekitar, kamu tidak perlu khawatir. Anda sekarang adalah Xiantian Puncak, dalam 2 bulan lagi, saya akan membantu Anda untuk menerobos ke Raja Bela Diri, oke? King Sui tersenyum. Kamu mengatakannya, kamu tidak boleh berbohong padaku. King Bei menjadi senang ketika dia mendengar kata-kata King Sui, dia tahu bahwa jika King Sui mengatakan dia bisa melakukannya, maka dia pasti akan melakukannya. King Sui tersenyum ketika dia bertanya-tanya seperti apa kemampuan anggota klan King. Dengan satu pandangan, semuanya menjadi jelas. King Hu di kelas 5 Xiantian, King Yu di kelas 10 Xiantian, King Hui di kelas 6 Xiantian, King Zi di kelas 7 Xiantian. Kemampuan King Yi tidak berubah, begitu pula King Luo. Kemampuan Lin Zanhan telah meningkat tetapi dia masih berada di puncak Martial King. Ketika King Sui melihat beberapa gadis, dia tersenyum puas. Si King Zuang sudah menjadi Raja Bela Diri kelas 2, kecepatannya stabil, bagi orang lain, dia akan menjadi jenius mutlak. Huoyun Liuli sudah menjadi Raja Bela Diri Puncak dengan kemampuan 4 negara. Wenren Wu Suang juga merupakan Raja Bela Diri Puncak tetapi dia satu langkah ke alam Martial Sein, meskipun dia mulai kemudian, kemajuannya lebih cepat. Ketika dia melihat Mingyue Glow, King Sui menghela nafas pada kekuatan tubuh dengan semua meridian dibersihkan. Dia adalah seorang Martial Sein awal, hanya menggunakan bentuk harimau, dia berkultivasi sampai alam Martial Sein awal, menyebabkan King Sui merasa diam-diam terkejut. Dia memandang Chang Hai Mingyue, meskipun dia harus merawat 2 anak dalam 2 tahun ini,
dia juga seorang martial saint awal dan hampir setara dengan Ming Yue Glow. King Sui tidak mengharapkan wanitanya untuk masuk ke alam martial saint, belum lagi King Sui, bahkan beberapa gadis terkejut ketika mereka menerobos. Ye Jiange dan Luan Luan tidak ada di sini tetapi yang lain mengatakan kepadanya bahwa ketika Luan Luan berusia 18 tahun, dia sudah menjadi Raja Bela Diri Puncak dan Ye Jiange adalah orang suci bela diri tingkat 2. King Sui tidak terkejut dengan kemampuan Ye Jiange tetapi dia terkejut ketika dia mendengar tentang Luan Luan. Heart of Seven Orifices terlalu kuat, pencapaian Luan Luan di masa depan tidak akan kalah dengan miliknya, ini adalah seorang jenius sejati. Satu-satunya kelemahannya adalah umurnya tidak akan meningkat dengan kultivasinya, namun, dia tidak tahu apakah itu akan sama ketika dia menjadi kaisar bela diri, jadi dia masih harus menemukan cara untuk meningkatkan umurnya. Memikirkan ranah kaisar bela diri, King Sui merasa sedikit putus asa, sekarang setelah dia mencapai kekuatannya saat ini, dia memiliki sarana untuk menemukan beberapa informasi. 10.000 negara kekuatan adalah salah satu bintang kekuatan. Seorang pembudidaya manusia martial saint puncak memiliki setidaknya satu bintang kekuatan, ini adalah yang serendah mungkin, hanya ketika mencapai 10 bintang mereka dapat dianggap berada di puncak, itu tidak berarti maksimum yang bisa dicapai oleh martial saint adalah 10 bintang. Hanya setelah mencapai 10 bintang maka mereka akan memiliki harapan untuk menyentuh batas-batas ranah kaisar bela diri, kemudian mereka akan memiliki harapan untuk menjadi kaisar bela diri. Adapun kondisi untuk menerobos, King Sui tidak tahu. Bahkan untuk menerobos ke martial saint, itu membutuhkan buah 5 elemen yang langka, atau pengganti lainnya. King Sui sering merasa bahwa buah 5 elemen yang disebutkan di benua utama sangat mirip dengan buah 5 elemen yang dia miliki di alam Valet Jade Immortal. Ada juga cara lain untuk menembus martial saint di dunia 9 benua, seperti budidaya duo dengan martial king puncak lain dengan elemen yang sama, memakan buah 5 elemen kecil, serta memiliki konstitusi khusus seperti Ming Yue Glow. Meridian yang jernih secara alami, tubuh surgawi dari potret kecantikan, hati 7 lubang Luan Luan. King Sui tidak jelas tentang kondisi untuk menerobos ke kaisar bela diri, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berada di dekatnya. Jarang mendengar kaisar bela diri di dunia 9 benua tetapi mereka ada dalam legenda. 10 bintang kekuatan, hanya dengan 10 bintang orang akan memiliki harapan untuk menyentuh batas-batas kaisar bela diri. Ambang batas ini terlalu tinggi, lebih jauh lagi, mereka cenderung memiliki beberapa kondisi keras lainnya. Namun, King Sui tidak perlu memikirkannya, mungkin teknik penguatan kunonya tidak akan mengalami keterbatasan seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir, anggota klan King sedang menunggunya untuk berbicara. Ketika sore hari, para pembudidaya martial saint juga datang, kemampuan mereka hampir tidak meningkat, ini tidak aneh. Ketika mereka melihat mata King Sui tidak goyah, serta pencapaiannya yang tidak dapat mereka capai, mereka merayakan fakta bahwa mereka membuat keputusan yang tepat. Tempat ini awalnya adalah klan Hai, sekarang menjadi klan King. Ada banyak paviliun dan ada cukup ruang. Pada malam hari, mereka mengadakan makan malam reuni, kedua anak muda itu sudah sangat akrab dengan King Sui, jadi sebagian besar waktu, King Sui membawa salah satu dari mereka. Mungkin karena penampilan King Sui saat itu, setelah makan malam, semua orang membiarkan King Sui menghabiskan waktu sendirian dengan Chang Hai Mingyue, serta dua anak muda, memungkinkan mereka menikmati kebahagiaan rumah tangga. King Sui dan Chang Hai Mingyue masing-masing membawa satu saat mereka menuju ke halaman. King Sui menggendong King Yin, dia sangat nakal dan kadang-kadang mengulurkan tangannya untuk mencubit hidung King Sui. Chang Hai Mingyue menggendong King Zun dan tersenyum saat dia melihat King Sui dan gadis muda itu bersenang-senang, pemandangan ini memberinya kepuasan tanpa akhir. King Sui sedang bermain dengan gadis muda itu dan sesekali menatap Chang Hai Mingyue. Ketika tatapan mereka bertemu, mereka tertawa. Segera, mereka tiba di halaman Chang Hai Mingyue. Ketika mereka memasuki ruangan, setelah mereka duduk, mereka berdua berlari mengelilingi seluruh tempat, naik turun. Gen baik yang mereka miliki memastikan bahwa konstitusi mereka sangat baik. King Sui berpegangan pada tubuh lembut Chang Hai Mingyue saat mereka duduk di sofa, apakah ini sulit? Tidak, itu tidak sulit sama sekali. Chang Hai Mingyue memandang King Sui sebelum melihat kedua anak itu bermain di dekatnya. Untuk kedua anak ini, Chang Hai Mingyue tidak keberatan dengan kesulitan apapun, hanya dengan melihat mereka memberinya rasa stabilitas. Bisa mendengar mereka memanggil ibunya, melihat mereka belajar berjalan, lalu berlari dan melompat, dari berbicara bayi hingga percakapan sederhana, bisa melihat mereka tumbuh dewasa membuatnya merasa bersyukur. Ketika datang ke anak-anak mereka, orang tua tidak mementingkan diri sendiri, ibu selalu yang paling mulia. Ketika King Sui memikirkan ibunya,
Pada saat yang sama, orang tua Chang Hai Mingyue, dia merasa bahwa dia tidak melakukan bagiannya sebagai ayah, namun, dia tidak punya banyak pilihan. Setelah mereka lelah, kedua anak kecil itu tertidur dalam pelukan Chang Hai Mingyue. King Sui dan Chang Hai Mingyue membawa mereka ke tempat tidur dan menyelipkannya. Kemudian King Sui menarik Chang Hai Mingyue ke kamar sebelah. Sejak King Sui mulai menariknya, wajahnya memerah, detak jantungnya meningkat. Mereka tidak bertemu selama 2 tahun, itu adalah perasaan yang melebihi pengantin baru. King Sui merasa senang juga, ketika mereka memasuki ruangan, King Sui segera menangkap Chang Hai Mingyue ke dalam pelukannya. Yue, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. King Sui tidak berbicara lagi dan langsung mencium bibir menawan itu. Mereka berciuman dengan panik. Kedua tangannya dengan ahli berkeliaran di sekitar tubuhnya, menjelajahi semua lekukan dan gundukan, tidak ada tempat di mana dia tidak menjelajah. Segera, King Sui tidak merasa cukup puas, tangannya meraih di bawah pakaiannya, kulit seperti batu giok yang hangat terasa enak untuk disentuh. Pada saat ini, mereka berdua saling percaya sepenuhnya. Chang Hai Mingyue langsung tersipu, sejak menjadi seorang ibu, dia menjadi lebih menawan. Namun, sekarang ekspresinya tampak sangat pemalu, sosoknya yang luar biasa tidak kehilangan bentuknya, puncaknya yang menjulang menyebabkan King Sui membenamkan wajahnya jauh ke dalam mereka. Dia adalah seorang wanita dari potret kecantikan, dia menawan dan memiliki ekspresi dan sosok yang bangga, darah King Sui seolah-olah menyala. Mereka terjerat satu sama lain, mereka berhubungan sepanjang malam. Melihat langit yang hampir cerah, King Sui tidak berniat untuk beristirahat. Melihat Chang Hai Mingyue dalam pelukannya, King Sui merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Kecantikan yang menghancurkan ini sekarang tidur dengan nyaman di pelukannya, mengingat bahwa dia adalah wanitanya, dia merasa bangga. AST 725 menghindari klan. Klan Zuoshi, melihat Ye Jiange. Ruangan itu sunyi, tubuh King Sui dan Chang Hai Mingyue masih terjalin erat. Chang Hai Mingyue menggunakan lengan King Sui sebagai bantal dan menatap King Sui dengan senyum yang tidak tampak seperti senyuman. Apakah kamu sudah puas? King Sui tersenyum saat dia bergerak. Kamu nakal. Chang Hai Mingyue mengucapkan kalimat itu sambil membenamkan wajahnya di pelukan King Sui. King Sui tersenyum ketika dia menyentuh benda-benda yang tegas dan penuh itu, dia bermain dengan mereka perlahan, mereka sangat halus, sepertinya mereka akan terlepas darinya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan membenamkan wajahnya di dalamnya. Setelah mesra untuk sementara waktu, King Sui bangun dari tempat tidur. Chang Hai Mingyue juga bangun untuk memeriksa kedua anak kecil itu, King Sui pergi untuk memeriksa mereka bersamanya, melihat mereka berdua tidur nyenyak, dia keluar setelah mencium Chang Hai Mingyue. Latihan pagi, King Sui bermaksud untuk mengubah waktu dia memasuki alam Valet Jade Immortal ke siang hari, membaginya menjadi 2 atau 3 sesi. Karena King Sui tahu bahwa dia tidak akan punya waktu lagi di malam hari untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Ketika King Sui tiba di tempat duel, di belakang, dia menemukan bahwa Mingyue Glow sudah ada di sana berkultivasi. Dia masih mengolah bentuk harimau, panggungnya sebenarnya sama dengan King Sui, sama sekali tidak kalah dengan miliknya, itu melebihi tahap kesempurnaan besar. Ketika sosok cantiknya menyerang dengan bentuk harimau, itu tampak tajam, langkah kakinya anggun dan kuat, itu menekankan kelincahan dan kecepatan, setiap serangan tampak seperti serangan diam-diam. Kemampuan martial Saint awal, Mingyue Glow telah mengolah bentuk harimau sampai dia mencapai kemampuan martial Saint awal. Tentu saja, itu terkait dengan konstitusinya tetapi ketekunan dan kemauannya adalah faktor yang paling penting. King Sui tidak menyelanya, dia bahkan berdiri sedikit lebih jauh saat dia menghadap ke timur dan memulai latihan harian Tai Chi Fist dan Back Connecting Fist. Segera, King Bei, Huoyun Liu Li, King He, King Yu dan yang lainnya keluar dan datang ke sini, setiap orang memiliki tempat mereka sendiri yang biasa mereka datangi. Hanya Huoyun Liu Li yang berdiri di dekat King Sui tapi dia tidak mengganggu kultivasi King Sui. Dia hanya melihat King Sui sesekali, lalu dia akan terus berkultivasi. Tanah duel, ini sebenarnya adalah lahan budidaya terbuka, selalu menjadi lahan budidaya klan King, mereka biasanya menggunakannya di pagi hari, selain itu, mereka memiliki lahan budidaya rahasia mereka sendiri. Ketika hampir larut pagi, King Sui berhenti. Orang lain pergi untuk menyegarkan diri dan bersiap untuk sarapan, Huoyun Liu Li berdiri di samping menunggu King Sui. King Sui berhenti ketika dia melihat Huoyun Liu Li tersenyum dan berjalan mendekat, Liu Li, menungguku. Mengapa? Tidak puas. Huoyun Liu Li cemberut saat dia memeluk lengan King Sui, bulu matanya yang panjang memberikan kesan rubah yang samar, itu sangat menawan. Berhenti menggodaku, jika kamu terus berjalan, maka aku akan memakanmu.
King Sui mengulurkan tangannya dan menamparkan pantat montok itu tanpa peringatan. Saya tidak takut. Huoyun Liuli tersipu tapi dia terus menatap King Sui. Dikatakan bahwa ual seorang wanita meningkat seiring bertambahnya usia. Pergi makan dulu dan biarkan pintu tidak terkunci untukku malam ini. King Sui dan Changhai Mingyue menghabiskan malam yang menyenangkan bersama tadi malam, jadi dia masih bisa menolaknya atau dia akan memakannya sebelum dia sarapan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak akan membiarkan pintu tidak terkunci untukmu. Huoyun Liuli semakin tersipu, naluri kewanitaannya membuatnya kesal dengan kata-kata King Sui. King Sui memiliki sesuatu untuk dilakukan di pagi hari, dia menghabiskan beberapa waktu di alam Valet Jade Immortal sebelum memberitahu klan untuk menjemput Ye Jiange dan tidak menunggunya untuk makan siang. Ketika dia meninggalkan klan King, dia mengendarai burung api dan terbang menuju Istana Surgawi, yang biasanya memakan waktu setengah hari dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dia sudah lama tidak datang ke Istana Surgawi, rasanya aneh datang ke sini lagi. Dia adalah Patriark Istana Surgawi, Patriark termuda yang pernah ada, dia adalah pilar dukungan bagi ratusan ribu orang di Istana Surgawi. Terlepas dari siapapun yang melihat King Sui, mereka akan memandangnya dengan tatapan hormat. Meskipun 2 tahun telah berlalu, tidak ada seorang pun di sini yang akan melupakan King Sui. Adapun pendatang baru, mereka hanya merekrut setiap 10 tahun sekali, tempat terbatas. Kecuali jika mereka adalah murid dari sebuah klan di Istana Surgawi atau seseorang yang memiliki rekomendasi dari seorang penatua, mereka tidak dapat bergabung dengan Istana Surgawi kapanpun mereka mau. Selanjutnya, mereka harus setidaknya seorang Xiantian dan memiliki latar belakang yang bersih. Dia langsung terbang ke aula tempat Penatua Ge tinggal. Penatua Ge sudah menunggu di sana, ketika dia melihat King Sui, dia sangat senang. Penatua Ge, King Sui tersenyum saat dia menyapanya. Kapan kamu kembali? Penatua Ge dengan senang hati bertanya. Saya tiba di klan saya kemarin. Mereka berdua memasuki aula, setelah beberapa salam konvensional dipertukarkan, mereka berbicara tentang hal-hal Istana Surgawi dan apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Penatua Ge hanya mengerutkan kening, dia ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Penatua Ge, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? King Sui tersenyum ketika dia minum teh dan membantu Penatua Ge mengisi ulang cangkirnya. Klan Zuoshi dari Kabupaten Pingyang datang lebih awal untuk mencarimu tetapi kamu tidak ada, mereka bilang mereka akan kembali nanti. Penatua Ge memandang King Sui. Kabupaten Pingyang, klan Zuoshi. King Sui tidak memiliki kesan apapun tentang mereka, dia menatap Tetua Ge dengan curiga. Meskipun Kabupaten Pingyang tidak terkenal dan klan Zuoshi tidak terlalu terkenal, tetapi legenda mengatakan bahwa klan Zuoshi dari Kabupaten Pingyang adalah cabang dari klan tersembunyi. Penatua Ge mengerutkan kening. Klan tersembunyi. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mendengarnya, King Sui tidak asing dengannya. Klan super dan sekte super biasanya adalah kekuatan sejati sebuah benua. Di permukaan, benua Green Cloud tidak memiliki sekte super atau klan super, Istana Surgawi tidak dihitung tetapi ada beberapa klan super yang menarik diri dari urusan dunia, mereka dikenal sebagai klan tersembunyi. Benar, beritanya sangat andal, mereka tidak pernah berada di sini di benua Green Cloud tetapi mereka pindah 3 bulan yang lalu, mereka bahkan membuat beberapa gerakan. Penatua Ge berkata dengan cemas. Kamu khawatir mereka akan merugikan Istana Surgawi? King Sui memandang Penatua Ge dan bertanya. Sedikit, menurut gerakan mereka, saya percaya bahwa mereka ingin mendominasi benua Green Cloud, untuk menjadi kehadiran terkuat di benua Green Cloud. Penatua Ge berkata setelah dia berpikir beberapa saat. Itu normal untuk khawatir seperti itu ketika mereka berada di posisi tinggi. Ketika King Sui pergi kali ini, dia telah menghancurkan beberapa kekuatan, jadi dia tidak khawatir tentang ini. Penatua Ge, di masa lalu, Istana Surgawi dan Menara Pedang adalah sama, bahkan ada beberapa kekuatan yang memiliki kekuatan serupa dengan Surgawi. Pada akhirnya, Istana Surgawi berhasil mendaki yang tertinggi. Namun, ini adalah reputasi palsu, dan itu menyebabkan masalah bagi mereka. Meski begitu, untuk mendapatkan posisi ini, seseorang harus memiliki kekuatan terlebih dahulu. King Sui memandang Penatua Ge sambil tersenyum. Penatua Ge memandang King Sui dan tertawa, bagus, saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan dapat melihat ini lebih awal dari saya. Jika Istana Surgawi tidak memiliki kemampuan, maka sebaiknya kita melepaskan reputasi palsu ini. Lebih penting untuk bertahan hidup, warisan sekte didahulukan. Jumlah orang yang dapat membuat alasan rasional ini sangat sedikit. Memang bagi yang ingin memilikinya bisa asalkan lebih kuat dari kita. Jika mereka sengaja membuat masalah di sini,
Istana surgawi tidak takut pada siapapun. Petik 2. Penatua Ge memandang King Sui, meskipun dia tidak bisa melihat melalui kemampuan King Sui, dia bisa merasakan perubahan King Sui, auranya telah berubah. Dia tahu bahwa kemampuan King Sui telah membuat terobosan. Mereka berdua minum teh sambil mengobrol selama 1 jam, Penatua Ge tertawa dan berkata, Jiange ada di sini, karena kamu kembali, pergi menemuinya. King Sui tersenyum dan pergi, dia kemudian menuju ke puncak gunung yang agak jauh, tidak terlalu jauh dari pegunungan belakang. Dia memikirkan gadis dari klan Feng dan Gongsun Jianwu. Dia kemudian menggelengkan kepala dan menuju ke puncak, meskipun tempat ini tidak besar, sangat sepi. Ada serangkaian tangga batu yang berliku ke gunung, tingginya sekitar 30 meter, ketinggian semacam ini dapat dengan mudah diabaikan. Ketika dia naik, dia menemukan bahwa itu adalah tempat yang santai, ada banyak pohon tinggi dan kokoh, menyebabkan puncak gunung ini terasa sangat tinggi dan lurus. Tatapannya memperhatikan bahwa seorang wanita tinggi dan ramping berlatih bentuk harimau. Merasakan tatapan King Sui, wanita itu membalikkan tubuhnya, untuk mengungkapkan wajah yang indah. Dia tertegun sejenak sebelum dengan cepat bergegas ke King Sui. Ayah! King Sui tersenyum ketika dia memeluk Luan-Luan yang berlari, sekarang dia berusia 18 tahun dan hanya setengah kepala lebih pendek dari King Sui, dia terlihat sangat mirip dengan Ye Jiange. Gadis muda, kamu sudah tumbuh begitu tinggi. King Sui tersenyum sambil mengusap kepala Luan-Luan. Ayah, aku merindukanmu, lain kali kamu pergi, kamu harus membawaku. Luan-Luan memeluk leher King Sui saat dia cemberut. Aku juga merindukan gadis kecilku. King Sui menggosok kepalanya dengan kuat. Ayah, lebih lembut, kamu akan membuatku bodoh. Luan-Luan dengan senang hati berkata, dia senang memiliki interaksi orang tua dengan King Sui ini. Di mana ibumu? King Sui tersenyum saat dia bertanya pada Luan-Luan. Mungkin di kamarnya. Luan-Luan berkata sambil menarik King Sui menuju paviliun di belakang. Paviliun ini bertingkat 2 dan terbuat dari batu-batu hijau yang kokoh, tampilan luarnya seperti polos dan sederhana. Setelah mereka tiba, mereka pergi ke lantai 2, dekorasi di sana sederhana dan indah. Warna ruangan itu seputih salju, tampak sangat murni dan bersih. Lantai pertama memiliki ruang tamu dan kamar tidur tetapi kebanyakan orang lebih suka tinggal di lantai 2 atau 3. Namun, hanya ada 2 cerita. Ibu, lihat siapa yang datang. Luan-Luan berteriak ketika dia memasuki ruangan. Ada juga ruang tamu kecil di lantai 2, di sekitar ruang tamu ada kamar-kamar. Itu terlihat sangat nyaman dan hangat, ruangan yang awalnya besar tampak lebih kecil. Ye Jiange mengenakan kemeja putih polos saat dia berbaring di sofa membaca buku. Ketika dia mendengar Luan-Luan berteriak, dia mengangkat kepalanya dan melihat. Secara kebetulan, dia bertemu dengan tatapan King Sui. Jiang, ketika Luan-Luan hadir, King Sui akan memanggil Ye Jiange seperti itu. Kamu telah kembali. Ye Jiange tersenyum, nada suaranya jelas menunjukkan keterkejutannya. Ayah, peluk ibu, apakah kamu tidak merindukannya? Luan-Luan berkata dengan gembira di samping. King Sui mencubit hidung Luan-Luan yang lurus sebelum berjalan perlahan dan memeluk Ye Jiange dengan hangat. Ini bukan pertama kalinya mereka berpelukan karena Luan-Luan, itu hanya pelukan. Aku merindukan kalian. King Sui tersenyum sambil berbisik ke telinga Ye Jiange. Kami juga merindukanmu. Ye Jiange tampak sedikit merah saat dia melihat King Sui. Luan-Luan sudah pergi dengan tenang. Dia memberi King Sui dan Ye Jiange waktu sendirian, dia tidak tahu hubungan sebenarnya antara mereka bertiga. Setelah Luan-Luan pergi, mereka berdua tampak menghela nafas lega sebelum perlahan melepaskan tangan satu sama lain. AST 726 1 bulan, ketampanan Jiange setelah Luan-Luan pergi, mereka berdua tampak menghela nafas lega sebelum perlahan melepaskan tangan satu sama lain. Menguasai? Mengapa Anda memanggil saya Tuan? Ye Jiange mengernyitkan alisnya, dia tampak sedikit kecewa pada King Sui, jika King Sui tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan tahu. Jiang, King Sui memanggil, dia tidak tahu bagaimana perasaannya di dalam hatinya. Hubungannya dengan Ye Jiange adalah hasil dari Luan-Luan atau setidaknya itulah yang dirasakan King Sui. Ye Jiange adalah salah satu orang yang menyelamatkan King Sui dari situasi sulit di hari-hari awal. King Sui rela memanggil tuannya, di mata King Sui, dia adalah dewi dunia lain. Baiklah, hari ini adalah hari yang bahagia, mari kita bicara tentang hal-hal yang bahagia saja. Ye Jiange tersenyum dan berkata dengan santai, dia merasa bahwa dia terlalu jelas sebelumnya. Apakah kamu terbiasa dengan tempat ini? Ye Jiange adalah seorang wanita yang menyukai ketenangan atau yang lain, dia tidak akan memilih untuk datang ke sini.
Bahkan ketika dia berada di Sekte Skysword, dia juga tinggal sendirian di puncak gunung. Saya sudah terbiasa, saya senang di sini. Ye Jiange memberi isyarat kepada King Sui untuk duduk, mereka berdua tidak duduk berseberangan tetapi mereka duduk berdampingan di sofa. King Sui mengeluarkan 2 botol porselen, berisi pelet yang, dia telah memperoleh resep dari Yuan Su dan memperbaikinya. Efeknya memperpanjang umur hingga 50 tahun, seseorang hanya bisa minum 1 pil seumur hidup. Ini adalah pelet yang, ini dapat memperpanjang umur hingga 50 tahun, sayang sekali hanya 1 pil yang bisa diminum, ini untukmu dan Luan-Luan. King Sui menyerahkan botol ke Ye Jiange. Seperti itu, Luan-Luan sudah memiliki umur 100 tahun, sekarang, dia memiliki 50 tahun lagi. Umur gadis muda itu semua diberikan oleh King Sui. Ye Jiange tidak menerimanya, sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, berikan sendiri padanya, dia sangat pintar. Ayo kembali ke klan King, di sana sangat hidup, kamu harus membiasakan diri untuk berhubungan dengan orang lain. King Sui tersenyum sambil menatap Ye Jiange. Tidak apa-apa juga, sebenarnya Luan-Luan sering pergi ke King Clan. Ye Jiange tersenyum. Dia melakukannya, tidak apa-apa berbohong padanya sepanjang hidupnya, tetapi bagaimana dengan Anda? Bagaimana jika Anda ingin menikah dengan seseorang di masa depan? Apa yang akan kamu katakan pada Luan-Luan? King Sui berkata setelah dia berpikir sebentar, tanpa menyadarinya, dia menyebutkan masalah ini. Siapa yang akan menikah? Aku tidak akan menikah. Ye Jiange terengah-engah marah dan menatap King Sui. Baiklah, baiklah, kamu tidak akan menikah. Jiange, izinkan saya mengajukan pertanyaan. King Sui buru-buru berkata, dengan tuan yang begitu cantik seperti dia telah menjadi istrinya atas nama dia merasa sangat bingung. Tanyakan. Ye Jiange memikirkan ekspresi marahnya sebelumnya dan tertawa, itulah mengapa dia sangat santai sekarang. Jiange, apakah kamu pernah menyukai pria manapun? Pernahkah Anda berpikir untuk menikah atau menghabiskan sisa hidup Anda dengan seorang pria? King Sui mencoba menjelaskan dirinya sendiri tetapi dia tidak tahu apakah dia menjelaskan dirinya sendiri dengan jelas. Sebenarnya, King Sui ingin bertanya padanya apakah dia hanya kedinginan atau tidak menyukai pria. Kamu bocah bau, apakah kamu meminta pemukulan? Meskipun saya tidak menyukai pria manapun, saya sangat normal, saya seorang gadis normal. Ye Jiange tersipu saat dia memukul kepala King Sui. King Sui sangat senang, dia tidak tahu dia sangat bahagia ketika dia menghabiskan waktu bersama Ye Jiange. Ketika seorang dewi dunia lain seperti dia mengungkapkan ekspresi semacam ini, itu membuat pikiran King Sui menjadi sangat jernih, layak untuk dipukul oleh Ye Jiange hanya untuk melihat ekspresi marahnya, rasanya seperti dia dibersihkan, seolah-olah dia benar-benar dibersihkan. Keluar. Oh, jadi Ye Jiange tidak pernah menyukainya, itu bagus, King Sui sepertinya menghela nafas lega. Kamu anak nakal yang bau, kamu tidak sabar menunggu aku menikah. Ye Jiange menatap King Sui dengan marah. Kamu adalah ibu dari putriku, tentu saja, aku tidak rela. King Sui mengolok-oloknya, di masa lalu, tidak mungkin bagi King Sui untuk mengatakan semua ini secara alami. Ye Jiange hanya menatap King Sui dengan marah dan malu. King Sui berhenti berbicara lagi, King Sui merasa bahwa Ye Jiange benar-benar bisa tidak mementingkan diri sendiri, selain suasana dunia lain, itu seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana. Sejak Luan-Luan memanggilnya ayah dan ibu Ye Jiange, perasaan di antara mereka berdua memiliki beberapa perubahan, bukan keluarga tetapi yang melampaui itu. King Sui pergi menemui Chang Wuya dan Fei Wuji, ketika mereka melihat King Sui, mereka sangat bahagia. Mereka berdua telah melakukan yang terbaik untuk Istana Surgawi tetapi mereka terbatas pada Aula Star Moon. Itu adalah hal yang baik bahwa Istana Surgawi memiliki Penatua Ge untuk mengelolanya, tidak ada yang berani berbicara tentang iblis seperti pemuda di belakang punggungnya, patriark termuda dari Istana Surgawi, King Sui. King Sui mengundang Chang Wuya dan Fei Wuji ke King Clan, mereka mengatakan bahwa mereka akan pergi dalam 2 hari. Luan-Luan bagaimana kabar beruang batu lapis baja surgawi milikmu? King Sui memikirkan binatang iblis yang dia berikan padanya bertahun-tahun yang lalu. Itu dianggap sebagai binatang mutasi langit dan bumi, dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ayah, lihat, Luan-Luan berkata dengan gembira lalu melambaikan tangan kanannya. Mengaum, seekor beruang bermutasi besar yang tingginya sekitar 10 meter yang ditutupi armor skala api muncul. Meskipun terlihat sangat mirip dengan apa yang dilakukannya di masa lalu, itu lebih besar 3 kali lipat, sekarang lebih terlihat seperti raksasa yang mengenakan baju besi menyala. Sein bela diri awal. King Sui merasa bahwa itu secara kasar memiliki kemampuan marsial Sein kelas 1.
Beruang batu lapis baja api surgawi belum matang, tentu saja pil obat King Sui membantu. Sekarang, King Sui menantikan kemampuannya saat matang. Kekuatan 100 negara dan pertahanan 650 negara. Ini adalah kemampuan saat ini dari beruang batu lapis baja api surgawi. Aspek terkuat dari Heavenly Fire Armored Rock Bear adalah pertahanan dan serangan apinya, tetapi serangan fisiknya adalah yang terlemah. Meskipun hanya memiliki kemampuan dari Martial Saint Grade 1, dengan kemampuan pertempurannya, puncak Grade 2 Martial Saint Demonic Beast bukanlah lawannya. Binatang iblis yang ayah berikan kepadaku adalah yang terbaik, binatang iblisku yang lain hanyalah Raja Bela Diri Puncak. Saya belum memiliki kesempatan untuk menjinakkan Demon Beast lainnya, kapan ayah akan membawa saya untuk menjinakkan Demonic Beast? Luan-Luan menarik lengan King Sui saat dia. Lain kali, akan ada waktu. Ketika ibumu keluar, mari kita kembali. King Sui tersenyum. Mereka bertiga mengendarai burung api dan menuju klan King lewat tengah hari. King Sui merasa ingin tertawa ketika dia melihat Luan-Luan, putrinya sudah sangat besar tetapi dia masih memanggilnya ayah seperti yang dia lakukan ketika dia masih muda, sudah 13 atau 14 tahun. Mungkin dia merasakan pikiran King Sui, Ye Jiange tersenyum lembut pada King Sui. Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat King Sui merasa bahwa itu akan berharga tidak peduli betapa sulitnya itu. Saat itu tengah hari ketika mereka tiba di klan King, Luan-Luan sedikit lebih tua dari Yu Chang tetapi Yu Chang juga akan menjalani upacara kedewasaannya, setelah tahun baru, dia akan menjadi dewasa. Yu Chang mewarisi kelebihan Ming Yue Glow, bersama dengan Luan-Luan, mereka berdua cantik sempurna, hanya saja mereka masih muda dan belum berpengalaman, terutama Yu Chang. King Sui percaya bahwa akan ada banyak orang yang melamar pernikahan di masa depan tetapi kemudian dia ingat bahwa King Bei belum menikah, ada juga saudara perempuannya King King. Kedua bocah itu mungkin tidak akan menikah terlalu dini, meskipun mereka bisa menikah setelah usia 16 tahun di dunia 9 benua. Kultivator memiliki umur yang lebih panjang dan fase remaja, kulit mereka dapat dipertahankan selama ratusan tahun. Jadi, begitu mereka menjadi Xiantian, mereka tidak perlu terburu-buru untuk menikah, kecuali jika mereka bertemu seseorang yang cocok. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Dalam 1 bulan ini, hari-hari King Sui sangat bebas dari kecemasan. Dia menghabiskan hari-harinya berkultivasi, membimbing kultivasi anggota King Clan dan bermain dengan King Zun dan King Yin. Dia memiliki kehidupan malam yang luar biasa di kamar untuk beberapa gadis, tentu saja, itu hanya terbatas pada Chang Hai Ming Yue, Huoyun Liuli, Ming Yue Glow, dan si King Zuang. King Sui, aku juga ingin anak. Huoyun Liuli bersandar pada tubuh King Sui dan mengedipkan bulu matanya. Kalau begitu melahirkan, berikan padaku, di dunia 9 benua, semakin kuat kemampuanmu, semakin rendah kemampuan reproduksimu, ini sepertinya cara alam untuk menyeimbangkan sesuatu. Semakin kuat kemampuan dan bakat mereka, semakin baik gen yang akan diturunkan, ini pada akhirnya akan menyebabkan hukum alam rusak. Dengan demikian, semakin kuat kemampuannya, semakin baik bakatnya, semakin kecil kemungkinannya untuk, bahkan sampai mandul. Ketika dia bersama beberapa gadis, King Sui tidak secara khusus mengadopsi tindakan khusus apapun tetapi hanya Chang Hai Ming Yue yang, dengan sepasang anak kembar. Namun, King Sui menduga bahwa itu juga ada hubungannya dengan berapa kali dia bersama mereka. Dia hanya bersama Huoyun Liuli beberapa kali, si King Zuang bahkan lebih rendah, meskipun dia lebih sering bersama Ming Yue Glow, dia juga tidak. King Sui juga menginginkan beberapa anak lagi, bagaimanapun, semakin kuat dia, semakin kecil kemungkinan Kaan. Dia mungkin menyesal jika dia tidak bisa membuat wanitanya sekarang. Tetapi hal-hal semacam ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, ditambah mereka yang mengatakan bahwa orang yang lebih kuat memiliki peluang yang lebih kecil untuk mungkin tidak benar. Bagaimanapun, King Sui masih memiliki cara lain untuk membuat wanitanya, hanya saja dia lebih suka mereka secara alami. Dia pada dasarnya berada di salah satu kamar mereka setiap malam sekarang. Para wanita itu tampaknya kurang pendiam tetapi dia menghabiskan sebagian besar waktu dengan Huoyun Liuli dan paling sedikit dengan si King Zuang. King Sui senang Wenren Wu Suang memulihkan ingatannya, dia awalnya khawatir dia akan merasa terluka karena masalah dengan saudara perempuannya. Setelah mengalami itu, dia mulai menerima semua ini dan lebih mengerti. Meskipun dia tampak sangat dekat dengan King Sui, dia menjaga jarak tertentu. Dia tidak pernah menyebutkan kata-kata yang mereka ucapkan sebelumnya. Ketika King Sui menyebutkannya kepada Wenren Wu Suang, dia terus mengatakan bahwa dia akan memberinya kesempatan jika dia mengalahkannya. Jadi, meskipun mereka tampak dekat, dia tidak dapat memverifikasi hubungan mereka yang sebenarnya. Saat itu,
King Sui sendirian tetapi sekarang dia memiliki beberapa wanita, sehingga King Sui ragu-ragu. Karena Wenren Wusuang pendiam, dia tidak memikirkan masalah ini. Hanya ketika King Sui memikirkan betapa sendiriannya dia ragu-ragu. Meskipun dia tidak menerobos penghalang terakhir itu dengannya, mereka memiliki beberapa kontak intim, hanya saja dia menghentikannya pada langkah terakhir. Wusuang, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? King Sui melihat Wenren Wusuang menatap kosong ke kolam di halaman belakang King Clan. Kata-kata apa? Wenren Wusuang mengangkat kepalanya dan tersenyum pada King Sui, sebelum memberi isyarat agar King Sui duduk di seberangnya. Mereka berada di gazebo yang berada di samping kolam, ada pohon willow yang menangis di samping kolam, menghalangi sinar matahari, membuat area ini sangat indah dan tenang. Kamu mengatakan bahwa ketika kemampuanku melebihi kemampuanmu, maka aku bisa mengejarmu, apakah itu masih dihitung? King Sui memandang Wenren Wusuang. Kamu sudah memiliki beberapa wanita, apakah kamu masih belum puas? Wenren Wusuang tersenyum lembut pada King Sui, wajahnya terlihat sangat santai. AST-727 gajah raksasa berlian dan burung api yang memakan buah suci salju es. Kamu sudah memiliki beberapa wanita, apakah kamu masih belum puas? Semakin banyak wanita cantik yang saya miliki, semakin meriah. King Sui menggosok hidungnya dan tertawa kecil. Kamu bukan orang seperti itu. Saya mengerti apa yang Anda pikirkan tetapi saya tidak merasakan cinta seperti itu yang Anda miliki terhadap saya dari sebelumnya lagi. Mungkin cinta Anda telah dibagi dengan wanita lain. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya tidak akan pergi dari sini, dan bahkan jika saya berencana, ini akan tetap menjadi rumah saya, kata Wenren Wusuang sambil menatap King Sui. Saya minta maaf bahwa saya adalah orang yang serakah. King Sui tersenyum pahit pada Wenren Wusuang. Aku tahu. Karena Anda jujur, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Jangan salahkan aku jika kamu tidak bisa menangkap hatiku. Wajah Wenren Wusuang memerah dengan warna merah halus. King Sui tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, kata-kata yang meyakinkannya bahwa dia masih ada di hatinya. Satu-satunya alasan dia mengatakannya dengan cara ini adalah karena betapa pendiamnya dia. Nona Wusuang memiliki kecantikan tiada taraf yang tak tertandingi di seluruh benua. Saya akan menghargai kesempatan yang Anda berikan kepada saya, jadi untuk itu, saya pasti akan menangkap hati Anda bahkan jika saya harus merebut Anda dengan paksa. King Sui tertawa. Kamu berani. Wenren Wusuang sedikit cemberut sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Setengah bulan berlalu. King Sui sekarang cukup bersemangat saat dia berdiri di bawah pohon buah suci salju es di alam Valet Jade Immortal. Ini karena dua potong buah yang tergantung di pohon sudah matang. Buah suci salju es memiliki peluang tertentu untuk memungkinkan binatang iblis itu memajukan salah satu tekniknya ke alam kultivasi berikutnya. Jika ini gagal, maka binatang iblis itu akan mendapatkan kekuatan 200 negara sebagai gantinya. Efeknya hanya bisa diaktifkan jika binatang iblis itu berada dalam kisaran kelas 2 hingga peak martial Saint. Selain itu, tidak ada batasan bahwa efeknya akan diaktifkan hanya sampai tahap kesempurnaan agung dari peak martial Saint. Sayangnya, buah ini hanya bisa dikonsumsi oleh binatang iblis. King Sui terus mengamati dua potong buah suci salju es biru yang tembus cahaya dan berkilauan saat hatinya dipenuhi dengan sentakan kegembiraan yang tiba-tiba, meskipun sedikit kurang bersemangat dari biasanya. Buah suci salju es setidaknya bisa meningkatkan kekuatan binatang iblis sebanyak 200 negara. Jika binatang iblis itu cukup beruntung, ia bisa memajukan salah satu teknik kultivasinya ke alam berikutnya dalam sekejap. Kemajuannya tidak sesederhana melompat satu level, bahkan bisa melewati beberapa level untuk mencapai ranah berikutnya. Namun, alam datang dalam ukuran yang berbeda. Peningkatan terkecil dari sebuah ranah bahkan bisa meningkatkan Martial Saint kelas 2 menjadi Martial Saint kelas 3 dengan cepat. King Sui memetik buah dari pohon dengan hati-hati. Butuh 1000 tahun lagi untuk buah berikutnya tumbuh. 1000 tahun akan menjadi 5 tahun di luar alam. Meskipun buah-buahan memiliki efek yang luar biasa, itu masih memakan waktu cukup lama untuk tumbuh, apalagi waktu untuk buah matang sepenuhnya. 2 buah-buah suci salju es, 1 untuk burung api dan 1 lagi untuk gajah berlian raksasa. Keduanya adalah binatang iblis pertama yang muncul di pikirannya, karena mereka mungkin bisa menuai keuntungan besar jika mereka maju ke alam lain berdasarkan kekuatan dan pertumbuhan mereka saat ini. Adapun binatang iblis lainnya, memajukan basis kultivasi mereka ke alam lain mungkin tidak menguntungkan bagi mereka untuk saat ini. Kekuatan Diamond Gigantic Elephant saat ini kira-kira adalah kekuatan 1.700 negara, dan pertahanan keseluruhannya sekitar kekuatan 3.500 negara.
Ketika Diamond Gigantic Elephant menggunakan serangan berlian ganas selain Diamond Key, Diamond Protection, dan Diamond Crossing Reverse-nya, itu hanya akan mencapai kekuatan sekitar 7.000 negara. Budidaya seni bela diri hanya akan menjadi semakin sulit saat level seseorang meningkat, terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang iblis. Juga akan ada perbedaan besar dalam kekuatan antara setiap level, seperti bagaimana Diamond Gigantic Elephant mampu menampilkan kekuatan Martial Saint kelas 8 dengan kekuatan penuhnya. Kekuatan 1.500 negara akan dikualifikasikan sebagai Saint Martial kelas 5, sedangkan kekuatan 2.500 negara akan dikualifikasikan sebagai Saint Martial dasar kelas 6. Mereka yang memiliki kekuatan 5.500 negara akan dianggap sebagai orang suci bela diri dasar tingkat 8, dan mereka yang memiliki kekuatan 7.500 negara akan dianggap sebagai orang suci bela diri tingkat 9, itulah sebabnya mengapa gajah raksasa berlian hanya akan dianggap sebagai bela diri tingkat 8. Saint dengan kekuatan 7.000 negara saat ini. Burung api bisa melepaskan kekuatan dengan kekuatan 8.000 negara di bawah pengaruh tarian Phoenix dari 9 surga. Terlepas dari kekuatan besar yang dimiliki kedua binatang iblis itu, King Sui merasa bahwa kekuatan mereka sedikit mengecewakan. Dia dengan cepat memanggil gajah raksasa berlian dan burung api, dan mulai memberi mereka masing-masing buah suci salju es. Setelah itu, dia mulai mengamati tanda-tanda perubahan pada dua binatang iblisnya saat mereka segera memakan buahnya. Kekuatan Firebird saat ini hanya pada kekuatan 2.000 negara, yang berarti bahwa itu adalah binatang iblis kelas 5 Martial Saint. Hanya ketika berhasil mencapai kekuatan 2.500 negara, itu akan dianggap sebagai Martial Saint kelas 6. Phoenix Dance of the Nine Heavens dapat menggandakan kekuatan burung api dan damage serangannya dalam sekejap. Alasan mengapa burung api bisa menjadi sangat kuat adalah karena tarian Phoenix dari 9 surga, yang juga dapat bertindak sebagai kemampuan menumpuk kekuatan. Ambil contoh, kekuatan keseluruhan Firebird saat ini berada di kekuatan 2.000 negara. Ketika kekuatannya digandakan, jumlahnya akan menjadi 4.000 negara. Dan ketika kekuatan serangan digandakan, jumlahnya akan menjadi 8.000 negara. Menjerit, roar, tangisannya tidak keras, tetapi mereka berdua mulai bergerak gelisah dengan cara yang tidak wajar. Burung api mulai berputar-putar di langit, sementara gajah raksasa intan mulai menginjak-injak tanpa henti di langit juga. Udara di sekitar mereka juga terus bergetar setelah mereka mulai bertingkah aneh. King Sui naik ke langit perlahan saat dia merasakan sesuatu melonjak di dalam kedua tubuh binatang iblis itu. Dia masih sangat bersemangat tentang apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, seberapa kuat mereka seharusnya berkorelasi dengan seberapa kuat King Sui. Mengaum. Tiba-tiba, gajah raksasa berlian menjerit keras. Kedua tungkai depannya terangkat ke udara sebelum tiba-tiba menggunakan teknik Mighty Elephant Storm, yang menyebabkan jalur lurus zat gas, yang tampak seperti distorsi awan gelap, menyebar di sekitar langit. Aura kuat yang dikeluarkan gajah sudah cukup untuk merobek langit. Aura awan gelap yang terdistorsi tampak seolah-olah bisa menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Desir-desir. Suara melengking itu mulai menyakiti telinganya sebelum suara ledakan di udara tetap ada. Ledakan itu menyebabkan formasi awan gelap yang membubung di langit sekitar 50 meter darinya. King Sui menikmati saat itu ketika kekuatan di udara telah naik ke langit. The Mighty Elephant Storm telah mencapai tahap kesempurnaan agung. Langkah gajah perkasa dari gajah raksasa berlian yang tidak pernah memiliki terobosan untuk waktu yang lama tiba-tiba mencapai tahap kesempurnaan agung. Teknik ini dapat digunakan di udara, dan bagian terbaiknya adalah kekuatan teknik ini 10 kali lipat dari kekuatan serangannya saat ini. King Sui gemetar saat merasakan kekuatan dari Mighty Elephant Storm sebelumnya karena kekuatan dari teknik ini terasa lebih kuat daripada Thunder God dengan kekuatan penuhnya. Ini berarti bahwa Mighty Elephant Storm telah mencapai alam lain. Kekuatan Martial Saint Grade 6, kekuatan 2.500 negara, pertahanan yang telah mencapai kekuatan 5.000 negara, tahap kesempurnaan agung dari Mighty Elephant Storm dengan kekuatan 25.000 negara, kekuatan serangan yang merupakan kekuatan 2,5 bintang. King Sui memiliki senyum puas di wajahnya. Gajah berlian raksasa dapat melepaskan serangan dengan kekuatan sekitar 10.000 negara dalam keadaan normal. Bahkan perlindungan berlian dari konsumsi energi bersih nol mampu meningkatkan pertahanannya beberapa kali. Kekuatan serangan dari kekuatan 2.500 negara bisa mencapai kekuatan 5.000 negara ketika Diamond Key diaktifkan. Sama seperti perlindungan berlian, serangan berlian ganas dapat melepaskan kekuatan 10.000 negara tanpa konsumsi energi. Semakin King Sui memikirkannya, semakin dia ingin menjadi gila. Diamond Gigantic Elephant adalah binatang iblis yang menganggap pertempuran sebagai tujuan utamanya dalam hidup. Dia tidak bisa mengukur kekuatan gajah dengan standar normal lagi,
itulah sebabnya King Sui telah mengabaikan tingkat kultivasinya sejak lama. Kekuatan tubuh adalah hal yang paling penting bagi binatang iblis, seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh binatang iblis itu akan menjadi standar baru untuk menentukan tingkatannya. Diamond Ki adalah teknik pertempuran pasif konsumsi energi nol yang akan selalu ada selama Diamond Gigantic Elephant masih hidup. Teknik pasif semacam ini akan selalu menjadi perhatian ketika sampai pada analisis kekuatannya. Selain itu, serangan berlian ganas dan penghindaran berlian seketika juga dapat digunakan kapan saja. Gajah raksasa berlian yang telah melampaui alam kultivasi berlari menuju King Sui saat mengitarinya. Meskipun gajah itu tidak berubah dalam hal penampilannya, King Sui bisa merasakan bahwa entah bagaimana ia memiliki aura baja yang tidak ada sebelumnya. Firebird masih memekik saat mengitari langit secara tidak wajar. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan cahaya merah terang, dan terbakar dalam lapisan api yang mengamuk. Menjerit, sebuah pekikan menusuk terdengar di langit, namun itu menyenangkan di telinganya. Dia merasa seperti dia bisa membenamkan dirinya dalam tangisan yang menyenangkan sepanjang hari. Sebuah terobosan. Namun, dia merasa sedikit kecewa ketika dia tahu kekuatan keseluruhan Firebird telah menembus kekuatan 2.500 negara dari kekuatan sebelumnya 2.000 negara. Bagaimanapun, ini adalah burung api yang dia bicarakan, dan buah yang dia berikan kepada binatang iblis itu tidak lain adalah buah suci salju es yang memiliki efek ajaib saat dikonsumsi. Secara alami, King Sui terus melihat teknik pertempuran burung api. Terbang, satu-satunya kemampuan terbang Firebird. Daya tahan dan kecepatannya tidak ada bandingannya. Sebagai salah satu kemampuan terbaik dari semua binatang terbang, Firebird dapat melakukan perjalanan untuk waktu yang lama dengan kecepatan tinggi. Hell's Inferno, serangan api yang kuat dari Firebird. Api hitam pekat memiliki kemampuan untuk membakar segala sesuatu di jalannya. Ini memiliki kekuatan yang menakutkan dan mengganggu ketika dilepaskan. Phoenix Dance of the Nine Heavens, ketika burung api melepaskan gerakan ini, kerusakan dari serangan api akan berlipat ganda. Efek ini akan berlangsung sekitar 15 menit, dan hanya bisa digunakan sekali sehari. Selama rentang waktu 15 menit, setiap kerusakan yang ditimbulkan pada burung api akan berkurang beberapa kali lipat. Phoenix Dance, teknik pertarungan pasif. Tidak ada energi yang akan dikonsumsi. Teknik ini berasal dari Phoenix Dance of the Nine Heavens selama kebangkitan darahnya. Terlebih lagi, Phoenix Dance memiliki kemampuan untuk menggandakan kekuatan keseluruhan Firebird secara permanen. Phoenix Paradise, ketika Firebird menerima pukulan fatal, akan ada 30% kemungkinan bangkit dari abu setelah mati. Setelah membaca teknik pertempuran Firebird, kekecewaan King Sui dari sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Phoenix Dance, sebanding dengan 3 teknik pertempuran pasif terbaik Diamond Gigantic Elephant. Sekarang setelah burung api mengalami kebangkitan darah lainnya, teknik pertempuran baru telah muncul, tarian Phoenix. Mungkin karena peningkatan darah Phoenix-nya bahwa, Phoenix Dance, dapat memisahkan diri dari, Phoenix Dance of the Nine Heavens, atau sederhananya, mengasimilasi teknik pertempuran pasif darinya. Dengan itu, kekuatan burung api dapat meningkat beberapa kali lipat. King Sui sangat gembira karena kecepatannya telah digandakan secara permanen. Ini berarti bahwa jarak terbang juga menjadi 2 kali lipat, meskipun dengan jumlah energi yang dikonsumsi dan periode penerbangan yang sama seperti sebelumnya. Dengan Phoenix Dance of the Nine Heavens diaktifkan, kekuatan serangan burung api akan mampu mencapai jumlah kekuatan 10.000 negara. Sayangnya, ini hanya akan berlangsung selama sekitar 15 menit, namun waktu yang singkat ini sudah cukup. Pada saat itu ketika dia melihat burung api dan gajah berlian raksasa, dia merasa mereka seperti 2 pasang harimau dengan sayap yang menempel. Dia juga merasa bahwa dia telah memperoleh kekayaan pribadi yang substansial melihat seberapa kuat binatang iblisnya. Ketika dia ingat bahwa dia belum melihat teknik pertempuran Diamond Gigantic Elephant, dia dengan cepat pergi untuk melihatnya, dengan harapan gajah itu akan mendapatkan sesuatu yang berguna juga. Diamond Key, Diamond Protection, dan Diamond Crossing Reverse tidak berubah sama sekali. Pedang berlian Ki dan serangan berlian ganas juga tidak berubah. Penghindaran berlian instan sekarang dapat menempuh jarak 200 meter dalam sekejap. Ini adalah berita yang sangat mendebarkan bagi King Sui karena dia bisa menyelinap menyerang atau melarikan diri dari situasi yang mengerikan dengan lebih efisien. Mighty Elephant Storm, panggung kesempurnaan agung. Ia memiliki kekuatan 10 kali lipat untuk mencoba serangan kuat seketika. Ada juga periode cooldown 15 menit setelah setiap aktivasi. King Sui awalnya senang, tapi sekarang dia merasa sedikit kecewa. The Mighty Elephant Storm telah mencapai Grand Perfection Stage, namun masih ada waktu cooldown setelah setiap penggunaan. Untung cuma 15 menit.
Ketika dia memikirkan tentang kekuatan tangguh Mighty Elephant Storm dan potensi pertumbuhannya di masa depan, dia bisa menerima waktu cooldown. Terlebih lagi, dia kemungkinan besar akan menggunakan teknik ini hanya sekali dalam pertempuran karena sifatnya yang tak terkalahkan. King Sui akhirnya menggelengkan kepalanya dan membubarkan semua pikiran ini saat dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Saat itu hampir tengah hari. Baru-baru ini, King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya di alam Valet Jade Immortal sampai dia siap untuk keluar. Ketika dia berjalan keluar dari alam Valet Jade Immortal, King Jun dan King Yin sedang bermain di ruang tamu sementara Wenren Wushuang berada di samping anak-anak, mengawasi saat mereka bermain. Ayah, ayah, itu datang pada 2 bulan sejak dia kembali ke rumah. Selama rentang waktu itu, dia sudah menjadi sangat akrab dengan anak-anaknya. King Sui akan selalu memberi mereka makanan, jadi kedua anak itu selalu memilih untuk tetap dekat dengannya. Dia memegang mereka masing-masing di lengannya, dan kemudian menanamkan ciuman di pipi mereka. Kamu suka anak-anak? King Sui tersenyum ketika dia melihat Wenren Wushuang. Saya bersedia. Wajah Wenren Wushuang tiba-tiba memerah. Dia menatap King Sui dengan marah karena dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang cara dia membuat pernyataan itu. Saudaraku, Suster Wushuang, ayo makan. Tiba-tiba, King Bei masuk dan tersenyum. Juner, ayo, biarkan bibi memelukmu. King Bei mengambil King Jun sementara King Sui memegang King Yin di lengannya dan berjalan keluar dari ruangan dengan Wenren Wushuang ke aula besar. AST 728 orang-orang dari klan Zuoshi, dia masih tidak layak. Dalam sekejap mata, King Sui telah menghabiskan 2 bulan hidup nyaman di King Residence. Setelah Firebird dan Diamond Gigantic Elephant miliknya melakukan terobosan, King Sui mengambil 20% dari kekuatan yang diperoleh Diamond Gigantic Elephant dan menanamkannya pada kekuatannya sendiri. Dalam waktu setengah bulan, dia sudah menyempurnakannya secara menyeluruh. Antara kekuatan-kekuatan 800 negara, pertahanan dengan kekuatan 1500 negara, dan kecepatan astronomi gajah raksasa berlian, King Sui telah menyerap 20% dari masing-masing. Secara khusus, kekuatan-kekuatan 160 negara, pertahanan dengan kekuatan 300 negara, dan jumlah kecepatan yang layak. Kekuatan keseluruhan King Sui telah mencapai sekitar kekuatan 2160 negara, dan pertahanannya telah mencapai kekuatan yang menakutkan dari 3800 negara. Meskipun peningkatan kekuatannya saat ini tidak akan sebanding dengan yang sebelumnya, itu masih bisa dianggap memadai. Lagi pula, akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya lagi, jadi bonus yang dia dapatkan dari Diamond Gigantic Elephant-nya sudah cukup. Meski begitu, King Sui masih bisa mencapai kekuatan 1600 negara dan pertahanan dengan kekuatan 2300 negara dengan skill tambahannya yang memiliki efek melumpuhkan serta dorongan dari Dewa Petir. Hari ini, King Sui memegang tangan kedua anaknya karena dia telah merencanakan untuk pergi keluar untuk jalan-jalan santai bersama mereka. Dia memperhatikan beberapa orang yang tampaknya dipimpin oleh seorang pria parubaya dan sudah berjalan menuju kediaman King. Pria itu memiliki wajah yang mengesankan dan bertubuh besar, namun dia masih cukup tampan. Dia memiliki alis lurus yang bersih dan sepasang mata berkilau yang menunjukkan sisi energi dari karakternya. Dia bisa dibilang setampan mendiang Shanghai di masa jayanya. Di belakang pria tampan ini ada 4 orang, 2 pria tua dan 2 lainnya yang baru berusia 40 tahun. Kedua orang ini bertubuh kekar seperti kuningan antik, seolah-olah terbuat dari besi. Di sisi lain, kedua pria tua itu tampak biasa saja. Terlepas dari ciri-ciri mereka yang lembut, mereka jelas-jelas pria yang sangat mendalam dan berbudi luhur. Orang-orang di depannya semuanya berada pada level Martial Saint. King Sui terkejut sesaat ketika dia mengingat tentang klan Zuoshi yang telah disebutkan Penatua G sebelumnya. Sekarang dia telah melihat sejumlah Martial Science sepanjang hidupnya, King Sui tidak akan pernah percaya bahwa tidak ada Martial Science di benua Green Cloud sebelumnya. Ada banyak dari mereka yang tidak menonjolkan diri di tempat yang luas seperti benua Green Cloud, karena mereka tidak perlu mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Negara Pingyang dianggap sebagai negara kecil yang tidak penting. Itulah sebabnya negara-negara seperti ini kemungkinan besar tidak akan menarik perhatian pengunjung manapun di benua Green Cloud. Meskipun begitu, saat ini ada 5 Martial Science yang telah tiba di depannya sekarang. Meski begitu, orang-orang ini hanya pada level mulai dari kelas 4 hingga kelas 5 Martial Saint. Pemimpin dan 2 pria tua berada di orang suci bela diri tingkat 5, dan 2 pria seperti menara lainnya berada di orang suci bela diri tingkat 4. King Sui mengerutkan kening. Mengapa pemimpin merasa perlu untuk membawa orang-orang yang bisa menghancurkan klan King dan istana surgawi dengan kekuatan mentah mereka?
Prajurit Martial Saint dari King Clan semuanya adalah Martial Saint kelas 4. Kalian, King Sui perlahan mengangkat King Jun dan King Yin sebelum dia mulai berbicara. Kamu King Sui. Setelah pemimpin Parubaya merenung sejenak, matanya menjadi cerah saat dia mengunci matanya dengan King Sui. King Sui tetap diam saat dia menatap pemimpin itu dengan tenang. Saat itu, Di Chen datang dan memberi King Sui senyuman. Sementara dia mempertahankan senyum meyakinkan di wajahnya, dia dengan cepat dan lembut mengambil alih kedua anaknya dari lengannya dan pergi. Kemunculan Di Chen yang tiba-tiba membuat pria Parubaya itu bingung. Dia terpikat oleh kecantikannya, serta kekuatannya, dia hanya menerima berita bahwa tidak akan ada martial science yang kuat seperti dia di King Clan. King Sui meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan diam-diam menyaksikan reaksi pria di depannya. Dia memiliki pemikiran sebelumnya bahwa dia harus membangun hubungan timbal balik dengan klan tersembunyi ini, sehingga selama masa-masa sulit klan King dapat menerima bantuan. Bagaimanapun, dilindungi dengan baik oleh sekutu jauh lebih baik daripada jatuh ke dalam jurang kehancuran jika ada orang dari benua lain yang datang untuk menimbulkan masalah. Contoh yang baik adalah saat orang-orang dari klan aristokrat Istana Timur dari benua penglihatan selatan telah membuat leluhur tua mereka menanggung beban seumur hidup yang tidak akan hilang bahkan setelah leluhur tua meninggal. Insiden dengan klan aristokrat Istana Timur ini merupakan penghinaan terhadap seluruh benua Green Cloud. Pria Parubaya itu tampaknya telah menyadari sesuatu sebelum dia melihat ke arah King Sui dengan senyum di wajahnya. Kumpulan gigi putihnya telah meningkatkan beberapa poin keanggunan, yang terus dia tunjukkan saat dia memperkenalkan dirinya. Saya dari klan Zuoshi dari negara Pingyang. Saya pergi ke Istana Surgawi untuk mencari Anda terakhir kali, tetapi saya tidak dapat bertemu dengan Anda. Jadi kami datang ke sini ke kediaman Anda hari ini untuk mencari Anda. Sepertinya keberuntungan ada di pihak kita. Negara Pingyang, klan Zuoshi. King Sui dengan jelas mengerti di mana tempat itu dan dari klan macam apa mereka berasal. Namun, dia tidak bisa menghilangkan kegelisahan dalam dirinya saat dia menatap pria itu dengan mata yang meragukan. Pak King, saya merasa Anda tidak terlalu ramah terhadap klan Zuoshi kami, tetapi kami tidak datang ke sini untuk mencari Anda dengan niat buruk. Pria itu tersenyum lembut pada King Sui. Meskipun King Sui tidak memiliki pendapat yang baik tentang klan Zuoshi dan curiga terhadap mereka, dia masih membimbing mereka ke ruang tamu yang besar. Dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan mereka, tapi dia lebih khawatir tentang klan terpencil yang mendukung klan Zuoshi dalam bayang-bayang. Tidak lama kemudian, para pria dari klan Zuoshi duduk dengan sopan. Di Chen membawakan teh untuk para tamu, tetapi King Sui dengan cepat mengambilnya dari tangannya karena dia tidak ingin dia melayani mereka secara pribadi. Nama saya Zuoshi Yi. Saya akan menjelaskan secara singkat klan Zuoshi kami untuk Anda. Pria Parubaya itu menatap Di Chen untuk ketiga kalinya. Setiap kali dia melakukannya dengan santai sambil mengalihkan pandangannya ke arahnya. Karena perilaku ini, King Sui benar-benar kehilangan harapan dan minat terakhirnya pada mereka. Orang-orang ini memiliki kebajikan dan karakter yang sangat buruk. Zuoshi Yi tidak menatapnya secara terbuka atau berani. King Sui tidak ingin menimbulkan keributan untuk saat ini, jadi dia tidak merasa perlu untuk mengatakan sesuatu lagi. Dia dengan cepat memberi isyarat kepada Di Chen untuk pergi dari ruang tamu besar. Saya bertanya-tanya apakah Tuan King tahu tentang keluarga bangsawan tertinggi dan klan terpencil itu. Pria itu mengalihkan perhatiannya ke King Sui setelah Di Chen pergi, ekspresinya berbeda dari sebelumnya. Cara dia berbicara juga sedikit berubah, terutama ketika dia menanyakan pertanyaan ini kepada King Sui. Jadi begini, pikir King Sui. Meskipun dia tahu apa yang akan terjadi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang hal-hal ini. Petik 2. Pada saat itu, mata pria itu menunjukkan penghinaan singkat terhadap King Sui. Jika seseorang tidak cukup perhatian, mereka tidak akan dapat memperhatikan apapun. Pemimpin itu mempertahankan senyum yang menyegarkan ketika dia menjelaskan, keluarga bangsawan tertinggi adalah keluarga bergengsi teratas di seluruh benua. Keluarga-keluarga ini dikategorikan ke dalam berbagai peringkat atau tingkatan, bahkan kelas terendah dari keluarga bangsawan tertinggi memiliki beberapa prajurit bela diri dengan kekuatan 1 bintang. Klan terpencil, bagaimanapun, adalah keluarga bangsawan tertinggi yang tidak sering keluar untuk membuat diri mereka diakui. Klan Zuoshi kami adalah salah satu klan terpencil sejati di negara Pingyang. Zuoshi Yi cukup bangga karena dia telah menyebutkan klannya. Di dunia 9 benua, semua orang ingin berhubungan dengan keluarga bangsawan tertinggi atau sekte tertinggi itu. Meskipun klan Zuoshi dari negara Pingyang hanyalah klan cabang dari klan Zuoshi utama, itu sudah cukup untuk membuktikan nilai mereka sebagai klan superior. Jadi,
Di mana posisi Tuan Zuoshi di antara klan terpencil Anda? King Sui tersenyum pada Zuoshi. Batuk-batuk, kami adalah salah satu cabang penting dari klan Zuoshi, dan darah yang mengalir di dalam diri kita juga berasal dari klan Zuoshi. Kami hidup bersama sekarang sebagai satu klan besar. Zuoshi terkejut dengan pertanyaan King Sui. Oh, bagaimana Anda mengkategorikan nilai keluarga bangsawan tertinggi? Apakah Anda tahu sesuatu tentang itu? King Sui tidak menanyakan apakah Zuoshi merasa nyaman untuk mengungkapkan peringkatnya, tetapi secara khusus bertanya apakah dia mengetahuinya. Dia tahu Zuoshi akan membicarakannya karena dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan betapa hebatnya dia sejak awal. Keluarga bangsawan tertinggi dan sekte tertinggi memiliki 3 kelas, dengan kelas ketiga menjadi peringkat terlemah dan terendah. Agar memenuhi syarat untuk kelas 3, sebuah klan harus memiliki tidak kurang dari 20 prajurit bela diri antara kekuatan 1 bintang hingga 3 bintang, dan ini termasuk binatang iblis mereka. Kelas 2 harus memiliki tidak kurang dari 50 prajurit bela diri antara kekuatan 4 bintang hingga 7 bintang, yang termasuk binatang iblis juga. Kelas 1 dikatakan membutuhkan setidaknya sekitar 100 prajurit bela diri dengan kekuatan 8 bintang ke atas. Saya tidak begitu yakin tentang peringkat kelas 1 karena mereka sangat langka. Ada desas-desus juga bahwa klan kaisar kelas ada, tetapi apakah mereka benar-benar ada adalah cerita lain. Jelas Zuoshi perlahan. Tidak heran kalau Tuan Zuoshi adalah anggota keluarga bangsawan tertinggi karena kamu berpengetahuan luas. Aku bertanya-tanya di kelas apa klan Zuoshi. King Sui bisa menebak peringkat mereka, tapi dia masih lebih suka menanyakannya. Kelas ketiga, masih merupakan suatu kehormatan untuk dianggap sebagai klan bangsawan tertinggi kelas 3 di dunia 9 benua. Kami masih yang terbaik yang pernah ada di benua Green Cloud. Zuoshi terkekeh saat dia melihat King Sui. Pak Zuoshi, saya pikir saya memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang Anda katakan kepada saya hari ini. Terima kasih telah datang jauh-jauh untuk memberitahu saya ini. King Sui menjawab sambil tersenyum. Batuk-batuk, ya. Kami sebenarnya memiliki hal lain untuk dibicarakan dengan Tuan King. Zuoshi memberikan 2 batuk canggung sebelum melanjutkan. Pengenalan menjadi keluarga bangsawan tertinggi hanyalah hidangan pembuka untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal-hal berikut akan diserahkan kepada King Sui untuk memutuskan sambil mengingat status klan Zuoshi saat ini. Oh, masih banyak hal yang ingin kamu bicarakan. Ayo, ayo. King Sui memberi isyarat kepada Zuoshi untuk melanjutkan. Tuan kedua klan Zuoshi memperhatikan Nona Wu Suang. Sebagai proposisi, kami diberitahu untuk membawa Nona Wu Suang kembali ke klan kami hari ini, jadi jika ada sesuatu klan King membutuhkan bantuan dari klan kami di masa depan, Anda dapat pergi ke negara Pingyang untuk mencari kami. Bagaimana? Zuoshi melihat ekspresi tenang King Sui dan menyatakan niatnya yang sebenarnya. King Sui terkejut. Mereka benar-benar datang ke klan King jauh-jauh dari negara Pingyang hanya untuk Wu Suang, dan dia bisa merasakan bahwa mereka ingin membawa Wu Suang kembali ke klan mereka setelah pertemuan ini selesai. King Sui sangat marah dengan dalih senyuman. Ambil Wu Suang? Tanya King Sui sambil menatap mata Zuoshi. Zuoshi Yun adalah keturunan langsung dari klan Zuoshi. Dia sangat berbakat, dan dia memiliki banyak pengaruh dalam rumah tangga. Kakeknya adalah kepala klan Zuoshi saat ini, dan Zuoshi Yun adalah favoritnya. Zuoshi Yun masih sangat muda, sekitar 30 tahun, dan dia telah mencapai tingkat 9 Peak Martial Saint tahap bahkan sebelum dia mencapai usia 40 tahun. Nona Wu Suang akan memiliki kehidupan yang bahagia jika dia mengikuti tuan kedua. Zuoshi dengan cepat menjelaskan. Memang, kata-kata ini memiliki makna yang cukup untuk membujuk siapapun untuk tunduk pada keinginan mereka. Sebuah garis langsung dari keluarga bangsawan tertinggi yang mencapai kekuatan dari tingkat 9 Peak Martial Saint di usia muda, Wu Suang akan memiliki kehidupan yang mulia jika dia mengikutinya selama sisa hidupnya. Untuk mencapai kekuatan 5.000 negara, pemuda ini dapat dianggap luar biasa di generasinya. Orang ini akan menjadi salah satu yang terbaik di benua Green Cloud, dan dia berhak untuk bangga dan sombong tentang hal itu. Namun, kelas 9 Peak Martial Saint tidak ada apa-apanya di mata King Sui. Juga, Zuoshi berkata untuk membawa Wu Suang kembali, dan tidak menikahinya, yang berarti bahwa tuan kedua kemungkinan besar akan menjadikannya mainan. Dan bagian tentang mencari klan Zuoshi jika mereka memiliki masalah dengan jelas menunjukkan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki jika mereka mampu membuat pernyataan itu. Namun, King Sui tidak merasakan apapun dari keluarga bangsawan tertinggi kelas 3 seperti mereka, jadi mereka tidak memiliki hak untuk bertindak lancang ini di depannya. Yang terkuat mereka tidak lebih dari kekuatan 3 bintang.
Saya dapat dengan mudah menampilkan kekuatan 2 bintang dengan kekuatan ekstra 2000 negara. Jika saya harus bertarung dengan seseorang yang memiliki kekuatan 3 bintang, itu tidak akan menjadi masalah. King Sui tersenyum saat dia melakukan monolog di kepalanya. Namun, dia agak khawatir karena klan Zuoshi memiliki sekitar kurang dari 20 prajurit bela diri antara kekuatan 1 bintang hingga 3 bintang. Jadi kamu datang hari ini khusus untuk ini. King Sui menarik kembali senyumnya. Karena mereka tidak menempatkan dia di mata mereka dan telah menunjukkan sedikit signifikansi terhadap klan King, maka dia berhenti bersikap sopan secara alami terhadap mereka juga. Itu benar. Bagaimana menurut Anda? Klan Zuoshi tidak akan menganiaya klan King, jadi mengapa Tuan King tidak menyatakan kondisimu? Zuoshi dengan cepat menurunkan nada suaranya ketika dia melihat ekspresi tidak senang di wajah King Sui. Aku tidak punya syarat, jadi kalian semua boleh pergi sekarang. Kembalilah ke tuan muda kedua Zuoshi itu atau apapun itu, dan katakan padanya bahwa dia tidak layak. King Sui berdiri, dan ketika dia melakukan itu, sudah jelas bahwa dia ingin mereka segera keluar dari kediaman King. AST-729 bunuh Zuoshi tercengang setelah mendengar kata-kata King Sui. Hal yang sama juga terjadi dengan yang lainnya. Alasan mengapa mereka berbicara begitu banyak sebelumnya hanya untuk membuat King Sui menyadari kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara klan Zuoshi dan klan King. Namun, hasilnya benar-benar melebihi harapannya. Zuoshi terlihat sangat pucat dan tidak sedap dipandang. Pada saat dia datang, dia sudah berjanji pada Zuoshi Yun bahwa dia akan membantunya mencapai tujuannya dengan segala cara. Dia menyadari kemampuan Istana Surgawi dan klan King, itulah sebabnya dia membawa 4 orang. Mereka berlima lebih dari cukup untuk membuat Istana Surgawi dan King Sui menundukkan kepala mereka. Haha, King Sui, patriark termuda dari Istana Surgawi. Istana Surgawi yang luar biasa di matamu seperti semut bagi klan Zuoshi. Bahkan Anda akan dengan mudah ditangani. Jika klan Zuoshi menginginkannya, kita bisa melenyapkan Istana Surgawi dan klan King dalam sekejap. Zuoshi sangat marah. Bagaimanapun, dia berbicara begitu banyak hanya untuk ditolak oleh King Sui. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu tidak peka. Setiap kali klan aristokrat tertinggi disebutkan, semua orang akan berusaha menjaga jarak yang baik dari mereka. Mereka bahkan akan bertindak lebih jauh dengan sopan mengizinkan klan tertinggi untuk mengambil orang dari klan mereka. Jika orang-orang menolak permintaan mereka, mereka akan melakukannya dengan paksa. Seringkali, tidak ada yang akan mengucapkan sepatah kata pun untuk melindungi seluruh klan. Konyol. Hal-hal sebelumnya yang Zuoshi sebutkan tidak berhasil melepaskan semua amarah dalam dirinya. Dia sekali lagi membuka mulutnya dan berbicara. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangannya dan hal berikutnya yang terlihat adalah api abu-abu 1 meter. Setelah itu, dia mengecilkan dan mengompresnya hingga seukuran kepala bayi dan kembali menatap Zuoshi. Sebentar lagi, kamu akan tahu siapa yang bodoh. King Sui mengambil semuanya dengan lambat setelah dia selesai berbicara. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang mereka. Haha, kamu masih berani menyerangku. Zuoshi menatap King Sui dengan tatapan menghina. Awalnya, aku berencana untuk membiarkan kalian semua hidup. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Ketika King Sui selesai berbicara, dia tiba-tiba menembakkan bola api primordial di tangannya. Meteor hancur. King Sui telah menguncinya terlebih dahulu sehingga dia tidak akan bisa menghindari bola api bahkan jika dia mau. Ketika Zuoshi menghindarinya untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa bola api yang tangguh mampu mengubah lintasan. Untuk sesaat, dia merasa cemas. Menyerang. Lumpuhkan dia dulu. Zuoshi memerintahkan 4 pria di belakangnya dengan keras. Tai Chi Kludan. Cambuk tunggal Tai Chi. Ayah. Kekuatan yang digunakan King Sui sekarang pasti di bawah Saint Martial kelas 5, namun dia masih bisa bermain-main dengan mereka sesuka hatinya. Seluruh aula utama dipenuhi dengan tangisan sedih, suara tulang retak dan suara melolong keras. Pada saat ini, Zuoshi merasa bahwa pemuda yang membingungkan di depannya semakin tidak nyata. Informasi yang dia terima tentang dia sepertinya tidak akurat. Meskipun King Sui pernah berhasil melenyapkan Residence of the Sky Tyrant Lord, tetapi menurut rumor, itu karena dia memiliki orang untuk membantunya. Selain itu, orang-orang dari Residence of the Sky Tyrant Lord tidak terlalu kuat. Bola api primordial semakin dekat dan dekat dengan Zuoshi. Zuoshi sekali lagi menghindarinya. Saat dia mengayunkan tangannya, sebuah benda besar dengan sisik hitam legam di sekujur tubuhnya muncul di depannya. Banteng Hitam Tembaga. Banteng Hitam Tembaga adalah binatang iblis kelas 6 Martial Saint. Panjangnya 15 meter dan tingginya 4 meter.
Fitur uniknya adalah kekuatannya yang luar biasa dan kulit kokoh di tubuhnya. Selain itu, ada tanduk banteng sepanjang 3 meter dan melengkung tajam di kepalanya. Munculnya banteng hitam tembaga membuat aula utama tampak jauh lebih kecil. Mu, banteng hitam tembaga menghentikan bola api primordial dengan tanduknya yang tebal. Bang, mu. Jeritan sedih terdengar. Lebih dari setengah tanduk 3 meter banteng hitam terbakar meskipun itu adalah bagian paling kuat dari tubuh banteng hitam tembaga. Banteng hitam kulit tembaga dengan liar menginjak-injak tempat itu, tidak tahu apakah itu karena kesakitan atau karena marah. Zuo Shiyi akhirnya merasa panik. Banteng hitam tembaga adalah senjata pamungkasnya. Selain itu, dia juga menyaksikan King Sui memukuli keempat orang itu hingga tulangnya retak. Dua dari mereka sudah pada napas terakhir mereka. Kekuatan seperti apa yang dia miliki? Hanya dalam waktu singkat, Zuo Shiyi berkeringat di sekujur kepalanya. Punggungnya juga basah oleh keringatnya sendiri. Jika kamu berani membunuh orang-orang dari klan Zuo Shi, satu-satunya hal yang menunggumu adalah penghancuran sekte dan klanmu. Zuo Shiyi berteriak pada King Sui dalam upaya untuk mengintimidasi dia. Namun, dia tidak tahu bahwa tindakannya hanya mengakibatkan hukuman mati King Sui untuknya. Ah! Jeritan sedih terdengar. King Sui segera mematahkan salah satu leher pria yang menyebabkan kematiannya segera. King Sui kembali menatap Zuo Shiyi dengan tatapan main-main. Setelah itu, dia terus membakar mayat di tanah dengan bola api primordialnya sampai tidak ada yang tersisa, membuatnya seolah-olah orang itu belum pernah muncul sebelumnya. Dia juga membunuh dan membakar salah satu pria tua sampai mati. Tindakan King Sui membuat Zuo Shiyi semakin panik. Dia benar-benar berani membunuh dua anak buahnya. Itu hanya berarti bahwa dia tidak berniat membiarkan salah satu dari mereka bertahan hidup. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari sini. Melenguh. Banteng hitam tembaga menjerit keras. Tubuhnya tiba-tiba melebar sedikit. Kulit seperti sisik hitam legam di sekujur tubuhnya berubah lebih hitam pekat dan berkilau. Itu tiba-tiba mengencangkan tubuhnya yang besar dan menyerang King Sui. Sementara itu, Zuo Shiyi dengan cepat berlari keluar tanpa menunjukkan perhatian pada dua rekannya yang terluka. Siu-siu. Dua jarum perak ditembak dengan kecepatan sangat tinggi. Mereka segera menembus otaknya dan membunuhnya. King Sui memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh seseorang yang sekaliber ini. Setelah itu, dia segera menggunakan api primordial untuk membakar dan membersihkan tempat itu. Bahkan seluruh aula utama terbakar habis-habisan. Bagaimanapun, masih ada beberapa aula utama di sini. Karena aula utama ini telah memiliki orang mati sebelumnya, King Sui merasa lebih baik segera membakarnya agar tidak meninggalkan bukti. Apa kamu baik-baik saja? Di Chen berjalan ke King Sui dan menatapnya dengan khawatir. Mereka hanya salah satu kentang goreng kecil di antara itu. Beritahu anggota klan kami untuk tidak memberitahu siapapun bahwa mereka mati di klan King. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Akan lebih baik jika dia bisa menyeretnya keluar untuk sementara waktu. Ya, tapi aku punya firasat bahwa lebih banyak orang dari klan Zuo Shi akan datang. Di Chen mengerutkan alisnya. Jangan khawatir tentang itu, kita telah melalui banyak hal. Kamu tidak perlu takut dengan klan Zuo Shi. King Sui ingat bahwa mereka hanyalah pejuang dengan kekuatan mulai dari 1 bintang hingga 3 bintang. Faktanya, hanya ada sedikit orang dengan kekuatan yang bernilai 3 bintang. Selain itu, dia tidak ingin membuat Di Chen khawatir. King Sui melihat sekeliling King Clan. Meskipun kecepatan kemajuan mereka dalam kultivasi mereka cukup cepat, jika dibandingkan dengan klan tertinggi, perbedaannya masih seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Bakat luar biasa dari klan aristokrat adalah esensi yang terakumulasi selama lebih dari 10 generasi. Itu adalah sesuatu yang mereka peroleh selangkah demi selangkah. Sekarang di King Clan, selain King Sui yang lebih kuat, masih ada Di Chen, Ye Jiange, Changhai Mingyue dan Mingyue Glou. Menjadi Martial Saint kelas 4, Di Chen adalah yang terkuat di antara mereka. King Sui akan memikirkan cara untuk membantunya menjadi lebih kuat. Changhai Mingyue, Mingyue Glou dan Ye Jiange semuanya adalah orang suci bela diri tingkat 1. Segera, itu akan menjadi periode puncak bagi mereka untuk secara signifikan mengasah keterampilan mereka. Karena King Sui belum memberi mereka beberapa pil obat dan buah-buahan. Selain itu, masih ada Luan-Luan. King Sui memiliki harapan yang tinggi untuknya. Pada hari kedua, Chang Wuya dan Fei Wuji datang. King Sui membawa keduanya ke aula utama lainnya. Tuan tua itu sangat menyukai dua bocah kecil itu. Biasanya, dia akan mengunjungi tempat ini dari waktu ke waktu. Mungkin karena kebaikan hati yang dimiliki lelaki tua ini,
kedua bocah kecil itu bergaul dengan sangat baik dengannya. Tapi itu berbeda dalam kasus Fei Wuji. Changhai Mingyue masuk dengan sepoci teh, kakek, marsial Paman Fei, aku masuk. Setelah beberapa saat, Huoyun Liuli, Mingyue Gelou dan yang lainnya juga bergabung. Mereka menghabiskan waktu yang cukup lama dengan Chang Wuya. Di Chen juga sangat akrab dengan Chang Wuya dan Fei Wuji. Itu sejauh Chang Wuya bisa maju dengan kekuatannya. Tidak ada lagi perbaikan di dalamnya. Fei Wuji di sisi lain, ia berhasil meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dia telah mengejar Chang Wuya dan menjadi peak martial king warrior. Namun, itu akan sangat sulit baginya jika dia ingin menerobos ke martial Sein. King Sui berencana untuk memberinya beberapa buah 5 elemen nanti. Tuan tua, saya akan pergi ke benua penglihatan selatan dengan marsial Paman Fei sebentar lagi untuk memenuhi keinginan leluhur tua sebelum dia meninggal. Apakah kamu masih ingin pergi? King Sui tersenyum dan melihat ke arah Chang Wuya dan Fei Wuji. Mata Chang Wuya berubah cerah. Fei Wuji di sisi lain, tercengang. Pada saat leluhur tua meninggal, dia memberitahu mereka sebelumnya bahwa King Sui bisa pergi ke sana begitu dia menjadi martial Sein kelas 5. Fei Wuji tahu bahwa kekuatan King Sui telah lama melebihi seorang martial Sein kelas 5, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin pergi. Dia juga tidak bisa terburu-buru. Dia gagal memenuhi harapannya sendiri, dia harus bergantung pada orang lain untuk barang-barangnya sendiri. Dia juga memiliki pemikiran sebelumnya bahwa King Sui mungkin tidak pergi ke benua penglihatan selatan karena letaknya sangat jauh. Dia harus mendaki gunung dan menyeberangi sungai untuk pergi ke sana. Tidak hanya itu pasti akan penuh dengan bahaya juga. Perlahan, Fei Wuji tidak lagi memiliki harapan, meskipun King Sui telah berjanji untuk pergi sebelumnya, dia tidak pernah memberitahunya kapan dia akan melakukannya. Saya sudah tua dan tidak akan banyak membantu. Aku akan mengajak Bai Gui pergi bersamamu. Chang Wuya tertawa. Dia benar-benar bahagia saat ini. Meskipun leluhur tua adalah tuannya, dia tidak bisa melakukan apapun untuknya. Tapi sekarang, semuanya berbeda, mengetahui King Sui, Mingyue, bocah kecil, dan semua yang dia miliki sekarang, semuanya diberikan oleh King Sui. Itu juga bagus. Setelah kami selesai menjalankan tugas kami akan kembali dan memberitahu Anda tentang kabar baik. King Sui tersenyum. Ya, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagiku. Tawa cerah Chang Wuya berdering. Marsial Paman Fei, setelah menyelesaikan permintaan leluhur tua, kamu masih akan melakukan satu hal lagi. Hanya setelah itu leluhur tua akan benar-benar damai. King Sui tersenyum dan menatap Fei Wuji. Aku tahu, aku akan segera menikah begitu aku kembali dari South Viewing Ministry Kontinen. Fei Wuji menjawab dengan serius. Baginya, menuju ke South Viewing Kontinen adalah hal yang paling penting. Selama itu bisa membantu meringankan beban di hatinya, dia akan pergi. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari ini. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Kami akan merayakan tahun baru tahun ini. Jadi, ayo pergi ke Southern Viewing Kontinen setelah tahun baru. King Sui ingat tentang klan Zuoshi. Sebelum dia pergi, masih ada beberapa hal yang perlu dia selesaikan. 3 hari berjalan dengan damai. Sebenarnya, King Sui cukup khawatir tetapi dia tahu bahwa klan Zuoshi pasti tidak akan muncul dengan kekuatan penuh. Dengan cara ini, dia masih bisa bertarung untuk beberapa waktu. Sekitar 21 bintang hingga 3 bintang prajurit, jika mereka datang secara terpisah dalam 3 kali, King Sui merasa bahwa dia akan memiliki kesempatan melawan mereka. Ini adalah skenario terburuknya. King Sui juga sangat prihatin. Dia menghabiskan beberapa hari ini berkultivasi seperti orang gila. Dia tidak berniat untuk menerobos, dia hanya ingin kekuatannya menjadi lebih stabil dan lebih kokoh. Namun 3 hari lagi berlalu. Belum ada kabar dari klan Zuoshi. King Sui memikirkannya dan menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru. Perjalanan dari benua awan hijau ke negara Ping yang cukup jauh. Mereka tidak akan bisa terburu-buru ke sini dalam waktu seperti itu. Selain itu, King Sui juga merasa ada yang aneh dengan kejadian ini, misalnya Zuo Shiyun mengirim Zuo Shiyi untuk mengambil kembali Wenren Wushuang. Hal-hal ini mungkin dilakukan secara diam-diam karena orang lain dari klan Zuo Shi tidak menyadarinya. Ada kemungkinan besar untuk itu. Dan juga, karena perjalanannya cukup panjang, mereka akan kesulitan datang ke sini juga. Ini bagus, jika mereka jauh dari kita, akan sulit bahkan bagi mereka untuk menyelidiki insiden itu. Ada kemungkinan insiden ini akan berakhir dengan tenang. King Sui sedang memiliki angan-angan. Sayangnya, selalu ada kesenjangan besar antara keinginan dan kenyataan. Setelah sebulan, orang-orang dari klan Zuoshi masih muncul. Selanjutnya,
Mereka segera datang ke King Clan. A+A Dark Mode, of perbaikan kata AST 730 pertarungan dengan kekuatan 2 bintang. Klan Zuoshi sekali lagi muncul. Ketika King Sui melihat mereka mulai berlaku, dia merasa bingung. Mungkinkah mereka telah berhasil mengetahui bahwa dia membunuh orang-orang dari klan Zuoshi dalam waktu sesingkat itu? Tapi King Sui masih tetap tenang dan berjalan keluar untuk menyambut mereka. Ada sekitar 20 orang di sisi yang berlawanan dan orang yang memimpin kelompok itu adalah orang tua yang bijaksana. Matanya tampak setajam mata elang. King Sui tahu bahwa mereka ada di sini untuknya. Seorang pemuda tampan berdiri di samping lelaki tua itu. Dia memiliki alis yang tajam dan wajah yang tampak semurni batu giok. Aura yang dia pancarkan saat berdiri di sana terasa sangat menyegarkan, memberikan kesan yang baik padanya. King Sui sudah tahu bahwa dia adalah Zuoshi Yun, pemuda dengan bakat paling menonjol di klan Zuoshi, hanya dengan merasakan kekuatannya. Ada 3 pria tua di belakangnya. Masing-masing dari mereka seperti barang antik tua. Orang-orang yang tersisa kebanyakan adalah pria parubaya, dengan beberapa pria muda bercampur. King Sui tersenyum setelah dia merasakan kekuatan lawan. Pria tua yang memimpin memiliki kekuatan 2 bintang, kekuatan yang bernilai 20.000 negara. 3 lelaki tua lainnya di belakang di sisi lain, memiliki kekuatan yang sedikit melebihi 1 bintang. Beberapa pemuda khususnya, mereka berada di tahap awal atau tengah dari Martial King. Mereka kemungkinan besar di sini dengan anggota klan mereka untuk mendapatkan pengalaman. King Sui menghela nafas lega. Kekuatannya sudah bernilai sekitar 22.000 negara. Dia memiliki beberapa AST 731 bunuh, elang emas, ruang tersembunyi kekuatan melukai dari senjata tersembunyi yang dilepaskan King Sui dalam kemarahan benar-benar menakutkan. Setelah merasakan kekuatan senjata yang menakutkan, Zuo Shilong tidak punya pilihan selain mengubah arahnya. Tapi saat dia hendak menyerang lagi, bola besi beku yang menakutkan sekali lagi menyerangnya. Selain Frosted Iron Ball sebelumnya yang mengubah lintasannya, King Sui juga melemparkan Frosted Iron Ball lain dari tangannya ke arah yang berlawanan untuk menjebak Zuo Shilong. Siu-siu. Dia menembakkan 4 bola besi buram sekaligus, ini adalah yang paling King Sui bisa kendalikan untuk saat ini. 4 bola besi buram mendorong Zuo Shilong kembali ke sudut. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menghindarinya. Kekuatannya telah berkurang secara signifikan oleh King Sui, selain terluka cukup parah dari pukulan sebelumnya, dia sudah sangat jauh di belakang King Sui. Zuo Shilong segera membiarkan 2 bola besi beku menembus bahu dan tulang rusuknya saat dia mengatupkan giginya dan mencoba sekali lagi menyerang orang-orang dari klan King. Sayangnya, dia meremehkan kekuatan bola besi buram dan kecepatan King Sui. Selama waktu ini, King Sui sudah lama tiba di depan Zuo Shilong dan menghentikannya. King Sui yang menelan pelet gale dan buah peningkat kelincahan telah menjadi jauh lebih cepat daripada Zuo Shilong dalam hal kecepatan. Mungkin karena kesulitan dalam meningkatkan kecepatan, mereka memiliki perbedaan kemampuan terkecil dalam hal kecepatan. Efek dari Gale Pellet masih sama seperti sebelumnya. Zuo Shilong menyaksikan King Sui berdiri di antara dirinya dan orang-orang di King Clan. Terlepas dari luka berat yang dia derita, dia masih bisa setidaknya menyebabkan kerusakan berat pada orang-orang di King Clan jika dia bisa bergegas ke mereka dalam kondisinya saat ini. Tapi sekarang, pemuda itu sudah berdiri di jalannya. Pada saat itu, dia tahu bahwa semua harapan hilang. Ah! Zuo Shilong berteriak dengan liar ke udara. Dia mengayunkan pedang besar berwarna darah di tangannya dan sekali lagi menyerang King Sui. Namun, kali ini, dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhirnya dan dia akan meninggalkan dunia ini. Bang! King Sui menebas Zuo Shilong dengan teknik Mountain Splitting Strike. Serangan sengit itu segera membantu menutup tirai pertempuran, hanya menyisakan pedang besar berwarna darah. Zuo Shilong meninggal. 2 dari 4 orang kuat dari klan Zuoshi juga mengalami nasib yang sama sedangkan 2 lainnya terluka parah. Orang-orang yang tersisa di sisi lain, lemah. King Sui saat ini sama menyihirnya seperti iblis. Setidaknya dari perspektif sisa-sisa klan Zuoshi, dia adalah seorang jenius jahat yang tak terbayangkan. Dia adalah seorang pemuda yang berasal dari benua awan hijau tetapi secara mengejutkan, memiliki kekuatan yang begitu hebat. Orang-orang dari King Clan merasa sangat senang dan lega. Sebelumnya ketika Zuo Shilong menyerang mereka, itu membuat mereka merasa takut. Terkadang, bukan kematian yang mereka takuti tetapi kematian orang yang mereka cintai. Membunuh mereka. Hanya dengan membunuh mereka, kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Zuo Shiyun berteriak keras kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakannya dengan nada tegas dan tak tergoyahkan. Yang lain juga sepenuhnya menyadari situasinya. Mungkin karena mereka tahu bahwa mereka menyerang King Sui bersama-sama.
Jika mereka tidak membunuh pemuda yang sangat muda ini dari King Clan hari ini, satu-satunya hal yang menunggu mereka hanyalah kematian. King Sui pertama kali menatap Zhuo Shiyun. Setelah itu, dia melanjutkan pembantaiannya seperti harimau masuk ke sekawanan domba. Zhuo Shiyun secara bertahap melayang ke udara dan mengambil langkah menuju King Sui. Saat dia melambaikan tangannya, seekor elang emas muncul di udara. Elang itu berukuran kurang dari 10 meter, tetapi penampilannya menyebabkan perubahan ekspresi King Sui dan membuatnya meninggalkan yang lain untuk menyerang Zhuo Shiyun. Elang emas. Itu adalah binatang bermutasi tipe kecepatan dan memiliki kemampuan unik untuk menghindari serangan secara instan. Dalam jumlah waktu yang tetap, ia bisa berteleportasi sejauh 10.000 meter. Itu juga sangat cepat dalam hal kecepatan. Bahkan burung api saat ini sedikit lebih rendah dalam hal itu. Elang emas adalah binatang iblis yang hidup untuk menghindari dan membunuh orang. Zhuo Shiyun memandang King Sui dan menunjukkan senyum kejam padanya. Setelah itu, dia menghilang di depan orang banyak. King Sui menjadi sangat marah. Dia membunuh orang-orang yang tersisa sekaligus dan membakar mereka sepenuhnya. Setelah itu, dia melihat ke arah di mana Zhuo Shiyun menghilang dan menjadi kosong. Awalnya, King Sui berencana untuk membasmi klan Zhuo Shi dalam 3 atau 4 kelompok, tapi sekarang, ini tidak mungkin terjadi. Lain kali klan Zhuo Shi muncul, mereka kemungkinan besar akan datang sebagai satu kelompok. Setidaknya semua ahli mereka akan ada di sini. Selanjutnya, Zhuo Shiyun pasti akan memberitahu klan Zhuo Shi tentang semua yang terjadi di sini begitu dia kembali. Ini akan menyebabkan mereka memberi perhatian khusus padanya. Untuk sesaat, King Sui sakit kepala segera setelah dia berpikir untuk menghadapi 20 prajurit dengan kekuatan mulai dari 1 bintang hingga 3 bintang. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. King Sui, jangan khawatir tentang itu. Changhai Mingyue berkata lembut sambil membawa King Yin. Dengan King Zun di tangannya, Di Chen mendekatinya bersama dengan yang lain dari King Clan. Jauh di lubuk hati mereka, mereka mengerti bahwa meskipun King Clan telah menjadi sangat kuat, mereka tidak cukup kuat untuk mengambil bagian dalam pertempuran bahkan melawan klan terpencil yang paling lemah. Selain King Sui, bahkan orang terkuat di antara mereka tidak memenuhi syarat untuk ambil bagian dalam pertandingan. Saya tidak khawatir, saya sedang memikirkan kapan mereka akan datang ke sini dan menyerahkan hidup mereka. King Sui tersenyum saat dia mengambil alih King Yin dari tangan Changhai Mingyue. Dia juga mencium pipinya. Sejak awal, King Sui tidak pernah berencana untuk membiarkan kedua bocah kecil itu tinggal di sini sampai dia memperbaiki tempat ini seperti semula. Kali ini, 7 paviliun King Clan lainnya dihancurkan. Semua orang tahu bahwa kata-kata King Sui hanya untuk menghibur mereka. Meski begitu, mereka tetap menunjukkan senyum bahagia padanya. Bagaimanapun, hal-hal yang terjadi hari ini sudah dianggap telah berakhir. Pertempuran hari ini adalah kemenangan total, satu-satunya hal yang disayangkan adalah Zhuo Shiyun berhasil melarikan diri pada akhirnya. Ayah, King Yin memeluk leher King Sui dan memanggil dengan suara bayi. Bocah kecil, ada apa? King Sui bertanya pada bocah kecil di lengannya sambil berjalan menuju kamarnya. Aku ingin pergi dan melihat burung-burung. King Sui menatap bocah kecil itu dengan bingung. Ayah, aku ingin pergi dan melihat. King Sui bingung, bocah kecil, di mana burungnya? Saya tidak tahu, King Sui terdiam, dia bahkan tidak tahu di mana itu. Tapi King Sui masih bisa mencari beberapa barangnya dari alam valet jade immortal untuk bermain dengannya. Malam hari, King Sui memeluk si King Zuang dan berbaring di tempat tidurnya. Ada bekas kemerahan di wajah dingin dan cantik si King Zuang, memberikan an mental yang kuat pada King Sui. Wajahnya yang dingin dan pemalu khususnya, bersama dengan erangannya yang mempesona dan halus mendorong King Sui untuk mengirimnya ke puncak kebahagiaan. Setelah keduanya tenang, mereka saling berpelukan erat sambil mendengarkan detak jantung masing-masing. Lembut si King Zuang melekat erat di dada King Sui dan King Sui tergila-gila dengan perasaan nyaman itu. Postur tubuhnya yang putih salju dan tegak mengungkapkan kesombongannya. Wajahnya sudah merah sejak lama. Ada juga sedikit air di pupilnya yang dingin, membuatnya sangat memikat. King Sui mencium aroma samar di tubuhnya dan merasa damai. Insiden yang terjadi di sekitar klan Zhuo Shi seperti gunung besar yang menekan King Sui sampai dia tidak bisa bernapas. Bahkan sekarang, itu masih ada di pikirannya. Jangan khawatir tentang itu. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya, kami telah melalui begitu banyak hal, kami akan berhasil melewati saat ini juga. Si King Zuang berkata dengan lembut sambil mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Sekarang, aku bahkan tidak bisa mencari tempat untuk kalian bersembunyi. King Sui menghela nafas dan berkata dengan lembut.
Dia tidak menyembunyikan apapun dari si King Zuang karena jauh di lubuk hati, mereka tahu apa situasinya. Setelah 2 hari, seorang tamu langka muncul di King Clan. Penatua Ge, Anda di sini. King Sui dengan senang hati menyambut Penatua Ge. Ini sudah menjadi aula utama ketiga. Dibandingkan dengan yang pertama, yang ini sedikit lebih kecil. Apakah kamu panik atas klan Zuoshi? Penatua Ge mengatakannya dengan lugas segera setelah dia duduk. Mata King Sui berkedip saat dia mendengar kata-kata Penatua Ge. Dia melirik ke arahnya, apakah kamu punya rencana yang bagus? Tidak, saya tidak. Saya hanya ingin tahu apakah King Sui, Anda dapat mengalahkan klan Zuoshi dengan kekuatan Anda saat ini. Penatua Ge memandang King Sui dan berkata perlahan. Setidaknya ini patut dicoba. Peluang saya untuk menang juga cukup tinggi. Namun, saya khawatir tentang mereka, King Sui mengakui kekhawatiran terbesarnya. Hari itu, Zuo Shilong benar-benar membuat keputusan untuk melakukan sesuatu seperti itu menjelang akhir. Untungnya, dia telah siap untuk skenario semacam ini, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan jika dia membunuh mereka semua, itu tidak akan bisa membantu menebus kehilangannya. Ada ruang rahasia yang sangat besar di Istana Surgawi. Ini dapat membantu untuk menghilangkan kekhawatiran Anda. Hanya saja saya ingin tahu dengan jelas seberapa yakin Anda dalam menang. Jika tidak, bahkan jika mereka memasuki ruang rahasia, mereka hanya bisa hidup hingga 1,5 tahun. Penatua Ge memandang King Sui dengan cemas. Saya 70% yakin bahwa saya bisa mengalahkan mereka. King Sui berkata dengan serius setelah berpikir sejenak. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan dengan aman membawa mereka ke ruang rahasia dan meninggalkan semuanya di sini untuk Anda. Saya tidak akan melanjutkan dengan basa-basi, toh saya tidak akan membantu apapun di sini. Penatua Ge berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Karena Anda dapat membantu saya menyingkirkan kekhawatiran saya bahkan lebih yakin bahwa saya akan menang. Apakah ruang rahasia ini benar-benar dapat diandalkan? King Sui berkata sambil tersenyum. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku, aku akan membawamu pergi dan melihatnya nanti untuk membantu menenangkan kekhawatiranmu. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur tua sejak lama. Dia sangat mahir dalam studi mekanika. Mekanisme ruang rahasia ini sulit untuk dipecahkan dan dipahami. Jika langkah yang benar tidak diambil, maka tidak mungkin untuk masuk. Penatua Ge tersenyum lembut. Pada hari berikutnya, King Sui dengan bersemangat mengikuti Penatua Ge ke ruang tersembunyi. Bagaimanapun, masih perlu waktu cukup lama bagi klan Zuoshi untuk datang ke sini. Ruang tersembunyi sebenarnya tidak terletak di Istana Surgawi. Itu terletak di sebuah lembah tidak begitu jauh darinya. Itu adalah tempat di mana Diamond Gigantic Elephant mengalami terobosan. Pintu masuknya berada di dalam danau yang sangat besar. Ada beberapa mutiara penolak air di tangan Elder Ge. Danau itu memiliki keliling beberapa li. Itu tidak bisa dianggap besar tetapi masih cukup layak. Meskipun mutiara penolak air tidak dianggap sebagai harta karun bumi yang dikaruniai, mereka tetap merupakan benda berharga. King Sui juga memilikinya. Dia mendapatkannya dari istana itu. Lebih jauh lagi, yang dia dapatkan tampaknya jelas lebih baik daripada milik Elder Ge. Penatua Ge tidak terlalu terkejut ketika dia melihat King Sui juga memiliki mutiara penolak air. Mereka berdua memegang mutiara penolak air di tangan mereka dan melompat ke danau. Setelah itu, mereka perlahan bergerak maju ke dasar danau. Danau itu memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Hanya ada beberapa ikan air tawar di danau dan kadang-kadang spesies air berukuran sedang atau besar seperti buaya. Di tempat yang kurang terlihat, ketika Penatua Ge mengeluarkan kunci berwarna perak sepanjang 1 kaki dan memindahkan beberapa batu besar, permukaan halus seukuran penggaris muncul. Ada lekukan gelap yang dangkal di atasnya yang hampir tidak terlihat kecuali orang melihatnya dengan cermat. Penatua Ge memasukkan kunci ke dalamnya dan memutarnya beberapa kali dan sebuah lubang dengan keliling sekitar 3 meter muncul di sebelahnya. Ada kekuatan misterius menyebar di sekitar lubang untuk mencegah air mengalir ke dalamnya. Setelah keduanya masuk, Penatua Ge memegang kunci dan memutarnya beberapa kali di alur gelap serupa lainnya. Lubang yang terbuka kembali ke bentuk aslinya. Baru pada saat ini King Sui melihat ke arah area gelap yang seperti gua gunung. AST-732 racun 5 warna, persiapan untuk pertumpahan darah. Lokasi ini seperti terowongan. Itu menjadi gelap gulita saat pintu masuk ditutup. Jangan bergerak, kita harus menunggu sekitar 7 menit. Kalau tidak, kita akan ditembak oleh panah beracun dari kedua sisi. Penatua Ge mencegah King Sui mengambil langkah maju. Panah beracun. Ada beberapa mekanisme yang dipasang di dinding jalur batu ini.
Ini akan menembak siapa saja yang bergerak tanpa menunggu hingga 7 menit. Bahkan mencoba untuk terbang melintasi tidak akan berpengaruh. Racun pada panah berasal dari jenis Five Colored Poison Beast. Bahkan seorang Martial Saint puncak tidak akan berani mengambil risiko, Penatua G menjelaskan perlahan. Racun dari binatang racun 5 warna. King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu saat matanya berbinar ketika melihat Penatua G. Ada ahli racun di Istana Surgawi, tetapi racun dari binatang racun 5 warna ini telah ditinggalkan dari masa lalu. Master racun hanya bertanggung jawab untuk menggantinya setiap beberapa tahun sekali. Biasanya, tidak ada yang berani menyentuh racun 5 warna ini. Tetua G menghela nafas. Dia tidak yakin apakah itu karena kemunduran Istana Surgawi atau alasan lain. Penatua G, apakah masih ada lagi racun 5 warna yang tersisa? King Sui sedikit bersemangat di dalam hatinya. Dia telah mengembangkan kitab suci racun untuk beberapa waktu sekarang dan kekurangan jenis racun utama. Meskipun ada cukup banyak makhluk beracun di alam Valet Jade Immortal, tidak satu pun dari mereka yang dapat digunakan sebagai bahan utama paling beracun saat ini. Mereka kurang dalam toksisitas atau kurang usia. Jika dia bisa mendapatkan bahan utama, maka dia bisa mulai meramu racun sebelum akhirnya memperkuatnya dengan kristal yang dihasilkan oleh Crystal Lions. Katak hijau rumput bermata 3 juga bisa digunakan untuk memperkuatnya. Perbedaan antara keduanya adalah yang satu diperkuat oleh kristal yang dihasilkan dan yang lainnya digunakan sebagai bahan obat itu sendiri. Ya, tapi tidak banyak. Bagaimanapun, racun ini disiapkan untuk panah racun dalam mekanisme ini. Karena panah racun sangat jarang digunakan, tidak ada banyak racun 5 warna untuk memulai, jawab Penatua G sambil menatapnya. Oh, kalau begitu beri aku setengah dari 5 racun berwarna yang tersisa. Dengan cara ini, saya dapat memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Darah King Sui berpacu dengan pikiran lebih dari 20 pembudidaya kuat di pihak lawannya. Aku akan memberikan semuanya padamu. Penatua G berkata sambil tersenyum. Ini bukan satu-satunya mekanisme di sini, kan? Dia bertanya kepada Penatua G. Tentu saja tidak. 7 menit berlalu sangat cepat. Kegelapan di sini tidak berkurang dari orang-orang yang terbiasa dengannya meskipun berada di sini untuk waktu yang lama. Itu masih gelap seperti tinta hitam di sekitar mereka setelah 7 menit. Mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri ketika mereka mengulurkan tangan. Setelah berbelok di tikungan, Penatua G memberitahu King Sui, kami hanya bisa berjalan dengan lebar 1 meter di tengah. Berjalan di kedua sisi akan memicu pisau tajam di bawah lantai. Pisau ini juga dicelupkan ke dalam racun. Ini adalah racun korosif yang sangat kuat, sehingga dapat dengan mudah menembus apapun. Petik 2. Setelah berbelok di tikungan yang lain, mereka hanya bisa berjalan dengan lebar 1 meter di sisi kanan, berbelok di tikungan lain, mereka hanya bisa berjalan di sepanjang 1 meter di sisi kiri. Selanjutnya, mereka hanya bisa terbang melintasi di udara tanpa menyentuh salah satu dari 4 dinding untuk mencegah diserang. Mereka bahkan harus berhenti beberapa kali di antaranya. Selain bahaya yang disebutkan di atas, ada juga serangga batu beracun dan batu beracun. Selain itu, ada banyak dari mereka. Bahkan seorang pembudidaya Martial Saint puncak akan mengalami kesulitan dalam ruang yang begitu sempit dan terbatas. Sama seperti bagaimana, harimau bahkan mungkin dihina oleh seekor anjing ketika ia meninggalkan pegunungan terpencil dan datang ke daerah datar, bahkan seekor udang berani menipu naga ketika berada di air dangkal, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan mereka. Catatan TL, bagian dari puisi yang memiliki arti, mereka yang kehilangan kelebihan atau kekuasaan atas orang lain akan diremehkan dan dikalahkan. King Sui tidak terlalu khawatir sekarang. Setelah berjalan beberapa li melalui terowongan berkelok-kelok ini, matanya disambut oleh kecerahan. Mereka telah mencapai tempat yang cukup luas dan kosong. Ini seharusnya menjadi dunia bawah tanah, karena mereka telah melakukan perjalanan di sepanjang jalan menurun. Tempat ini seperti lembah pegunungan dengan mata air dan danau. Bahkan ada ikan di danau. Langit di sini mendung, tapi udaranya tidak terlalu buruk. Namun, tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Tinggal di sini selama 1,5 tahun akan menjadi batasnya. Ada banyak rumah batu di kejauhan. Tujuan mereka adalah untuk memberikan perlindungan setiap kali istana surgawi dalam bahaya. Ini dipersiapkan demi meninggalkan beberapa fondasi untuk penerus istana surgawi berikutnya. Bagaimana itu? Anda bisa tenang sekarang, bukan? Selain itu, kita dapat mengabaikan kemungkinan mereka menemukan tempat ini. Anda adalah satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang. Anda adalah kuncinya, jika tidak semuanya di sini sama tidak bergunanya dengan barang dekoratif. Petik 2.
Dengan racun 5 warna dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, aku seharusnya bisa membunuh mereka. King Sui mengevaluasi bahwa peluang keberhasilannya masih sangat tinggi dengan Realm of Valet Jade Immortal, Firebird, dan Diamond Gigantic Elephant miliknya. Padahal, asalkan lawannya tidak terlalu kuat, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika tidak. King Sui dan Penatua Ge kembali setelah mereka selesai melihat-lihat ruang tersembunyi ini. Sekembalinya mereka ke Istana Surgawi, King Sui mendapatkan mutiara racun 5 warna. Mutiara racun ini diciptakan oleh 5 binatang racun berwarna. Mereka tidak kalah dengan 5 binatang racun berwarna. 15. King Sui mengambil hampir setengahnya. Tidak perlu mengambil lebih dari itu. Jika mereka efektif, hanya 10 dari mereka yang cukup. Tanpa tinggal lebih lama lagi, dia kembali ke kediaman King dan memberitahu mereka rencananya. Ini melibatkan membiarkan mereka tinggal di sana terlebih dahulu untuk jangka waktu tertentu, karena King Sui telah memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu untuk menang. Huoyun Liuli tidak setuju pada awalnya, dan yang lainnya tetap diam juga. Hati mereka sakit pada kenyataan bahwa King Sui harus menanggung beban sendirian, tetapi mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. King Yi memiliki ekspresi yang sangat kesepian di wajahnya. Dia berjalan ke sisi King Sui dan memeluknya, kami semua akan mendengarkanmu, tapi kamu harus jujur dengan ibumu. Apa peluang kesuksesan Anda? Mengapa tidak bersembunyi bersama kami? Banyak hal yang mungkin berubah selama 1,5 tahun. Kata-kata King Yi persis seperti yang ada di pikiran mereka. Karena King Yi yang bertanya padanya, yang lain memandang King Sui dengan sungguh-sungguh. Bu, selama kalian semua bisa aman, saya tidak punya masalah dalam membela diri. Saya 80% yakin dalam menghilangkan mereka. Saya berjanji kepada Anda bahwa tidak ada yang akan terjadi pada saya, kata King Sui padanya dengan tegas. Kamu telah tumbuh menjadi seorang pria dengan semangat gigih. King Sui, Anda memiliki istri dan anak-anak Anda. Anda perlu memikirkan hal ini dengan hati-hati. Anda adalah pilar klan kami. Klan ini membutuhkan dukungan Anda, kata King Yi dengan lembut. Setiap kata-katanya bergema di hati King Sui. Ia sadar betul bahwa beban di pundaknya memang sangat berat. Ibu, aku tahu. Saya mengerti juga. Sudah lama sekali, kamu harus mempercayai putramu. King Sui tersenyum. Senyumnya memiliki keyakinan yang tak terlukiskan. Itu juga sangat meyakinkan orang lain yang melihatnya. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal di malam hari. Dia tidak lagi menghabiskan malamnya di kamar mereka. Dia mulai berkultivasi. Teknik penguatan kuno dihentikan pada siklus ke-399. Dengan ini, King Sui yakin bahwa ini adalah dinding penghalang lapisan surgawi ke-6. Dia harus bisa menembus ke lapisan surgawi ke-7 selama dia bisa menembus ke siklus ke-400. Meskipun dia tahu bahwa itu tidak ada harapan untuk saat ini, dia masih berkultivasi setiap hari. Jika dia tiba-tiba mengalami terobosan, maka orang-orang dari klan Zuoshi itu benar-benar tidak perlu dikhawatirkan. Pembuatan racun. King Sui menemukan jenis racun yang kuat di antara kitab suci racun yang dapat diterapkan pada senjata. Racun ini mirip dengan anti-aristoksikaria asteris dan menyebar melalui darah. Karena itu, lawan harus memiliki luka terbuka terlebih dahulu. Selama mereka terkena racun ini, hanya kematian yang menunggu mereka. Catatan TL, tanaman ini dikenal sebagai Poison Arrow Tree, di Tiongkok karena lateks beracunnya yang mematikan dioleskan pada mata panah di zaman kuno untuk digunakan dalam berburu dan berperang. King Sui masih punya cara untuk melukai lawan-lawannya. Senjata tersembunyi, jarum perak, jarum emas, dia memiliki cukup banyak kartu truf di lengan bajunya. Selama dia bisa menggunakannya pada saat yang tepat, mereka bisa membunuh lawan dengan level yang sama dengannya. Dia meramu cairan beracun. Jenis cairan beracun ini hanya bagus untuk sekali pakai. Setelah diracik, senjata harus direndam di dalamnya agar esensi di dalam cairan beracun bisa menempel padanya. Perbedaan antara meramu racun dan obat-obatan adalah bahwa meramu racun biasanya tidak akan gagal. Meskipun, ketika racun yang kuat ternyata menjadi racun yang lemah selama ramuan, maka itu pada dasarnya akan menjadi indikasi kegagalan. Racun itu bisa digunakan sebagai racun yang lemah jika seseorang tidak ingin menyia-nyiakan semua upaya mereka. Meramu racun dan obat-obatan sangat mirip satu sama lain. Racun pertama kali diekstraksi dan kemudian disempurnakan. Ini bukan pertama kalinya dia meramu racun, jadi dia bisa melakukannya dengan sangat terampil. Racun itu berhasil dibuat dengan sangat cepat, tetapi jumlah cairan beracun yang dihasilkan terlalu sedikit. Saya kira itu akan menghasilkan lebih banyak waktu berikutnya. Dia mengambil kristal yang dihasilkan oleh Crystal Lion dan menjatuhkannya ke dalam cairan beracun.
Kemudian dia mengeluarkan sekitar 10 jarum kot steel 1000 tahun dan 6 bola besi buram. Dia memasukkan semuanya ke dalamnya sebelum dia memulai penyempurnaan lagi, sampai kristal benar-benar larut. Jarum emas dan jarum perak bisa menyerap racun, namun mereka tidak bisa menahannya lama. Jarum kot steel 1000 tahun awalnya mengandung racun dingin dan kuat dalam menyerap racun, tetapi itu membutuhkan waktu. Meskipun waktunya sangat ketat, dia tidak perlu terlalu khawatir dengan alam valet jade immortal yang dimilikinya. Selanjutnya, King Sui mulai mengarang sekali lagi. Dia kemudian membuang cairan beracun yang baru dibuat ke dalam zat beracun dari sebelumnya. Jumlah cairan beracun yang dihasilkan sedikit lebih banyak kali ini. Dia hanya berhenti setelah 7 mutiara racun 5 warna abis, dan juga menambahkan 2 bola besi buram di antaranya. King Sui hanya menghela nafas lega ketika dia telah menyelesaikan semua tugas ini. Menurut kitab suci racun, proses perendaman membutuhkan setidaknya 81 hari. Tapi tentu saja, semakin lama direndam, semakin baik. Semua racun di dalamnya akan diserap sepenuhnya jika demikian halnya. Selanjutnya, King Sui menginvestasikan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia mengendarai gajah raksasa berlian untuk berlatih keadaan satu dengan gajah di antaranya karena dia merasa bahwa dia akan menembus dunia saat ini. Meskipun waktu yang dia habiskan untuk berlatih State of One with Elephant tidak banyak, dia telah menggunakannya beberapa kali. Selain itu, sudah cukup lama, sekitar beberapa tahun. Akan sangat bagus jika dia bisa melakukan terobosan selama periode yang begitu penting. Keesokan harinya, King Sui membawa seluruh King Clan bersama dengan makanan yang disimpan di alam valet jade immortal. Mereka pergi ke ruang tersembunyi, itu dengan bimbingan Penatua Ge. King Sui dengan sabar mengantar mereka masing-masing melewati pintu masuk. Butuh lebih dari setengah hari untuk mengawal semua orang masuk. Mereka kemudian melanjutkan untuk membersihkan rumah-rumah batu itu. Ada banyak ikan dan udang berenang di sekitar danau. Mata airnya sangat menyegarkan dan ada juga beberapa kura-kura dan kepiting di dalamnya. Oleh karena itu masih mungkin untuk bertahan hidup di sini hingga 1,5 tahun. Ini adalah tanah dengan keindahan yang indah. Satu-satunya hal tentang itu adalah suasana di sini agak lembab. Itu tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka yang berkultivasi tinggi, tetapi tidak cocok untuk dua orang kecil itu, King Zun dan King Yin, untuk tinggal terlalu lama. King Sui membantu mereka untuk menetap dan juga menghabiskan 1 hari di sana sebelum pergi. Dia juga meminta mereka untuk menutup pintu masuk. Bahkan Penatua Ge tidak akan meninggalkan tempat ini karena hanya ada satu kunci. Jika mereka harus keluar, mereka dapat membuka segel pintu masuk terlebih dahulu kemudian membiarkan Luan-Luan melepaskan binatang iblis untuk merasakan apakah ada bahaya yang mengintai di luar sebelum keluar. Tapi selama 1 bulan, mereka harus tinggal di sana. Mereka tidak boleh keluar sama sekali. King Sui membiarkan semua orang di sekitarnya memasuki ruang tersembunyi, bersama dengan orang-orang di atas peringkat penatua di Istana Surgawi. Untuk beberapa ratus ribu murid biasa yang tersisa, bahkan jika dia membiarkan mereka membunuh, mereka tidak akan berani melakukannya. King Sui tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia kembali ke King Residence yang kosong meskipun mengetahui bahwa mereka semua berada di ruang tersembunyi. Dia berhenti di tangga di aula besar dan duduk di sana. Kenangan masa lalu mulai diputar ulang di kepalanya tanpa dia sadari. Dia mengingat perjalanannya dari dekade terakhir. Dia seperti kuda yang terus berlari tanpa henti dengan harapan akan menetap suatu hari nanti. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini demi keyakinan dan janjinya. Dia bahkan merasa sangat lelah sampai kadang-kadang menyerah. Tetapi ketika dia melihat ekspresi kesedihan dan harapan yang tidak disengaja, dia mengerti bahwa itu karena dia memiliki masa lalu. Jadi dia telah memilih untuk melakukan ini. Tidak peduli seberapa sulit atau melelahkannya, itu semua sepadan.